makna daripada dijamin kredibilitasnya akan hancur sebagai dokter. Makna itu yang disampaikan itu kepada Mail itu berupa warning atau pengancaman. Nah itu dulu tuh kita bahas tuh. Oke, menurut abang gimana? Ya warning bang. Warning. Sekarang Pendidikan pertanyaannya itu, sederhana, itu pendapat dan peringatan. bang. Bang, Ya, ini kan ada permintaan uang. jangan dulu ke Ada situ nggak? bang. Nanti dulu kita Kita clear dulu. tadi. Iya, ini kan itu pendapat abang. Kalau buat saya ancaman. Oke, siap. Nah, pertanyaan selanjutnya gini. Ketika di situ disampaikan di dalam di persidangan kemarin itu ada permintaan uang. Sekarang sederhananya gini bang, kalau terkait permintaan uang itu tidak diberikan, kira-kira ada akibat ataupun peristiwa hukum, ada peristiwa lainnya nggak bang? Maksudnya gini, ada tindakan dari terdakwa nggak kalau kira-kira uang itu nggak apa namanya nggak dikasih uangnya kepada Ya, terdakwa? ya pasti ada lah bang, karena dia kan sudah Apa? mendapatkan, karena dia akan berpendapat terhadap produk itu. Oke, Yang ditakuti sekarang sama yang punya produk kan karena dia kan public figure. Coba Bang Raffi yang mereview, pasti nggak mm. ditanggapi sama dia. Orang bukan Bang Raffi Nah, public figure kan, kan itu. betul, karena followersnya besar, betul Ya, bang? masalah Bang, kan enggak kan? Ya, itu menurut abang, abang jangan nyimpulin dulu. Nggak Ya, bisa Bang, ya kita nggak bicaranya ini bisa. dulu. Emang Kita salah bicara, punya followers banyak? iya. Cuman kan saya nggak minta kesimpulan abang dulu nih. Yang saya tanyain Enggak, saya cuman, nggak menyimpulkan. Kita kan berpendapat bersama ini kan gitu kan. mm-mm. Nah, Tapi kan pendapat, maksud gua iya, iya, pertanyaannya yang coba gua tanyakan dulu aja bang, ya kan? iya, iya. Nah, dari apa namanya? Tadi abang bilang kalau tidak diberikan ada akibat yang akan dilakukan si terdakwa ini salah satunya berspeak up gitu bang ya? Ya, kalau dia bilang hari ini, macam si Nikita ya, kalau dia bilang hari ini, Bang Raffi itu putih, seluruh Indonesia pasti tahu Bang Raffi itu putih dan akan mereview lu, akan mereview lu. Begitu juga dengan produk itu. Nah, itu yang Hmm. dikhawatirkan oleh seorang yang punya produk. Itu yang dikhawatirkan oleh seorang Raffi. Aku ini nggak putih loh, hitam loh. Nah, eh, uh, siapa namanya, public figure, jangan dong review aku jadi putih, nanti aku banyak didatangin orang. Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Nah, di situ dia yang menawarkan. Bagaimana cara baiknya kita silaturahmi? Di situ dia yang nawarkan, Bang. Nggak ada hal yang terdesak di situ yang membuat diri dia itu merasa terancam seperti anaknya disekap, rahasia perusahaannya dibongkar. Jadi obat-obat itu kalau bukan dia pun mereview, lu sendiri yang pergi ke BPOM, lu pasti mengetahui rahasia itu dan lu akan speak up, seorang Raffi akan speak up, lu gak akan ditanggapi bang, karena lu bukan public figure. Kan itu kekhawatiran orang itu sekarang itu. Oke. Nah, siap. Sekarang nih bang, pertanyaan gue gini lagi. Menurut abang kredibilitas itu apa coba? Aduh, Ini menurut abang aja, menurut abang aja. aduh, kalau kredibilitas yang kita omongin bang ya, jadi ada nggak dia langsung menyerang nama baiknya itu bang? Itu dia bang. Ada Ya nggak abang, dia langsung menyerang? nah Raja, kau, berarti itu abang nggak sesuai lagi bang. maksudnya gini, maksudnya Nah gimana? gini, bentar. Kan tadi Ya, kita udah sepakat di awal, saya udah kunci tuh. ya, Yang menurut abang tadi udah kunci tadi kita semua berdua udah sepakat ya, bahwa dari dalam unsur pasal 27B ayat 2 dan maupun 369 ya, berbicara ancaman pencemaran nama, ya ya, kan? ya, Berarti peristiwa yang abang tadi tanyakan itu belum terjadi. Ketika abang tanya apa yang dicemarin, itu ya, kan? ya. Itu berarti abang seolah-olah bertanya peristiwa yang sudah terjadi. Nah, makanya saya tanya, kredibilitas menurut pemahaman abang apa? Oke, gua balik lagi sama lu bang ya. Yang lu tanyakan sama gua ini kredibilitas produk apa kredibilitas seseorang? Yang lu tanyakan Seseorang. dulu. Nah, seseorang, Mm-mm. apakah dalam case ini seseorang itu yang diserang? Apakah atau produknya? Orang, Seseorang. seseorang, Mm-mm. Hah? Iya, seseorang iya. Kapan dia menyerang seseorang itu? Nah, ada. tar dulu bang. Bentar. Kalau ditanya kapan, berarti abang nanya seolah-olah peristiwanya sudah terjadi. Ancaman bang, kita peristiwanya belum ada.
peristiwa pencemaran namanya belum ada, Bang. Nah, kenapa saya bisa bilang yang diancam adalah seseorang? Di situ dikatakan bahwa akan apa? Gue jamin akan hancur kredibilitas Dokter Reza sebagai dokter. Itu Itu ancaman pribadi. apa? Itu ancaman apa pendapat? Yang dikatakan langsung ke dia atau dikatakan ke orang lain seperti ngomong kita ini. Gua nggak ngomong langsung sama Bang Raffi ya. Gua ngomong sama Bang Terang aja nih. Nah, itu ke Raffi ancaman itu atau gua berpendapat sama Bang Terang. Ini bisa hancur loh kredibilitasnya Raffi. Sekarang di mana? Bang, nah, Abang sudah baca belum percakapan tanggal 14 November? Oke, coba Saya kasih tahu ya. Nah, coba lagi. Nih, di dalam percakapan di situ ada kata-kata yang dari Ismail itu di dalam dakwaan ada tuh, Bang. Iya. Minta untuk diketik apa yang harus disampaikan. Oke? Iya. Nah, sekarang peristiwa percakapan itu dari NM itu ketika diketik ke IM teruskan tuh ke forward langsung ke korban. Iya Bang, itu bukan bermakna ancaman Bang. Bisa itu warning kan gue bilang tadi kan. Itu warning, itu peringatan kalau begini produk bisa hancur kredibilitasnya Reja Gladys. Kan itu Bang dia. Fi, Itu Bang Fi, pendapat. Bang Fi, Siap, izin. Dok. Nah, ini menarik nih Bang. Siapa namanya Bang Bayu? Bang, sangat menarik nih Bang. Makanya aku minta naik. Sebenarnya yang Abang ketahui apa sih sebenarnya beda peringatan dengan ancaman? Bang, gini ya. Kalau gua analogikan secara sederhana ya. Ya. Bang dokter, jangan main di pinggir sungai itu. Nanti bisa mati lo tenggelam. Itu peringatan. Kalau ancaman, kalau kau main di sungai itu, ku jambak rambutmu, bisa mati kau nanti tenggelam. Nah, itu ancaman. Nah, Nah, oke. itu dia. Nah, Itu dia. berarti kalau peringatan itu kita sifatnya lebih netral ya, menjaga ya. Iyalah, Jangan Bang. begini, nanti komen. Nah, tapi kalau peringatan yang menurut Abang itu ada embel-embel uang, apakah itu peringatan? Oke, embel-embel uang itu siapa yang menawarkan, Bang? Siapa yang menawar? kami? Diminta ya, Sehingga menimbulkan kesepakatan. Coba dulu, jawab dulu. diminta bukan kesepakatan, itu diminta, makanya dilihat Bang, itunya Bang, fakta persidangan sama Iya, percakapannya Bang. iya, gua Nah, kan bentar. udah Bentar, Dok. baca tuh. Coba Udah, oke, udah baca Bang Bayo. Mantap. udah mantap, baca luar juga, biasa. gua Bang Bayo. udah lihat di TikTok mengenai apanya itu pembicaraannya itu, ya Oke. kan? Sehingga Bang Bayo. sampailah ke titik silaturahmi, kan itu Bang. Nah, oke, Bang Bayo. Sekarang saya tanya lu buat Bang Bayo. Iya Bro. Ketika Bang Bayu bilang katanya itu ditawarkan. Nah, tadi itu ya, Abang bilang ditawarkan. Coba Enggak, tunjukkan. bukan ditawarkan Bang. Yang Nah, tadi Abang bilang bukan ditawarkan yang gue bilang kan. apa? Siapa yang apa namanya? Ya, kita taruhlah ditawarkan lah. Udah oke. Nah, sekarang saya tanya, Ya. di fakta persidangan atau di dalam dakwaan mana atau percakapan mana Dokter Reza menawarkan uang? Saya kasih tahu sedikit, saya kasih tahu sedikit ya Bang ya. Kita ngomong Iya. percakapan di awal ya, terkait Dokter Oki nih, awal nih. Di fakta Iya. persidangan kemarin, Dokter Oki sudah mengatakan ketika ditanya nih sama PH-nya terdakwa, ada nggak percakapan komunikasi yang mengarah bahwa korban ingin memberikan sesuatu? Itu ditanya sama PH-nya. Tahu nggak jawaban Dokter Oki apa? Nggak ada Bang. Kenapa Abang? Nah, sekarang saya tanya ke Abang. Iya kan Oki yang bilang ya ditutup pakai uang lah kan gitu yang Oki ngomong kan. Gimana? Gitu sama si Reja kan ya kalau mau disumpal itu ya disumpal pakai apa kan gitu kan pakai kalau nggak salah gua tuh sumpal pakai uang lah kata Oki kan begitu kan bener nggak atau ada yang perlu diklarifikasi lagi dibenerin Gimana? kan Oki yang ngomong sama Reza untuk cara penyumpalannya seperti apa kan gitu Bang kan. Cara penyumpalannya serius lu Bang. Iya, Lu berarti udah nuduh Dokter Oki loh begitu cara narasinya.
jangan digiring ke situ, Bang. Nggak Ya jelek kan, banget, jelek banget lu kayak gitu. Jangan ya digiring ke situ. benar, Ini kan nggak kita boleh. berpendapat ya. Nah, Berpendapat nah itu sekarang bebas. ya Nah, benar. berpendapat itu bebas. Jangan lu giring orang untuk merasa bersalah gitu loh. Nah, itu dia. Itu Bukan. pembicaraan itu Kalau biar abang adem nih. bilang, Biar kalau adem abang nih. bilang, ya sabar dulu. Kalau abang bilang kalau di situ ada saran dari dokter Oki, kita sepakat, Bang. Nah, itu dia. Cuman, Kan nah dengerin dulu. siap. Ini kita saya yang saya tanyakan kan ketika abang bilang dokter Reza yang menawarkan uang. Nah, sekarang saya tanya ke abang, di fakta persidangan mana, di percakapan mana, di komunikasi yang mana, dokter Reza ingin menawarkan uang. Itu dulu. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Jangan abang bilang dokter Reza yang nawarin harusnya. Iya, kan gini Bang. Ya, kita gini ya. Dari pembicaraan itu, bagaimana cara baiknya untuk menyelesaikan ini? Kan itu kan, bahasanya kan seperti itu kan. Nah, bagaimana cara baiknya untuk menyelesaikan ini, Mail? Aku bingung, aku ini. Nah, kan gitu, itu intinya kan itu. Nah, Oke. masalah mereka itu terkait dengan adanya perselisihan yang bisa diselesaikan melalui kesepakatan dan sudah disepakati secara konsensual sama para pihak, ya itu udah terjadi, Bang. Jadi kita silaturahminya bagaimana? Itu udah terjadi. Nah, di mana Izin bang, pengancamannya di situ? izin. Biar nggak semakin dalam bang. Ya, Tidak ada perkataan atau percakapan. Cara silaturahminya bagaimana tuh tidak ada bang. coba Bang baca dakwaan deh, Bang. Ya itu dia. Nggak ada di dalam dakwaan, Bang. Nggak ada begitu bang. Nanti kita screenshot coba nanti kita nanti nyatuin argumentasi lah dulu. Kan itu dia. Jadi kalau Yang ada begini dia bang. Kalau nggak salah ya nanti dibaca lagi dakwaan. Kalau silaturahmi aja forward untuk apa? Kalau nggak menghasilkan uang itu Nah. ada. berarti kan awal kan ada pembicaraan silaturahmi, Bang, kan awalnya kan, makanya dijawab kalau Ya, hanya sekedar ya, ya, silaturahmi. Tadi ya, saya iya tanya, sih. makanya itu tadi dia. saya tanya sama bang, apa beda peringatan sama ancaman? Bang, gini, duh, kayaknya Karena kalau tadi kita sepakat peringatan itu netral, dia mengingatkan, jangan begini ya, nanti kamu begini. Tapi kalau ada embel-embel untuk menguntungkan diri sendiri, untuk ngapain silaturahmi? Nah, ada lagi dia mau speak up, menjamin kredibilitasnya dokter Reza akan hancur sebagai dokter. Itu apa bang? jadi gini, Bang, gini, Bang. Coba gua analogikan, gua nabrak mobil lu ya, gua nabrak mobil lu, ya, lu tahu gua salah, tapi di situ lu minta uang ganti rugi yang tidak wajar, terus gua merasa terancam, merasa diperas, gua adukan itu, lu terima nggak? Kan gitu. Nah, jadi kita analogikan dengan hal-hal yang receh. Jangan dipersulit cara berpikir kita gitu loh. Itu kan sudah terjadi bang. Iya, ini kan yang sudah terjadi. Ini kan Dokter Reza uangnya. kan belum terjadi. Kalau masalah terjadi atau enggaknya, itu kan produknya itu kan udah jelas ada dibawa ke barang bukti, Depoknya ditempel, kan itu, ya kan? Nah, Itu kan setelah bang. iya kan sudah terjadi, Bang, sudah dipasarkan itu produk, kan gitu. Setelah itu bang. Iya, sudah Jadi yang dipasarkan nggak produk? makanya gini bang, abang lihat dulu nih kronologis di POM merilis itu di tanggal berapa bulan berapa. Iya, Tidak dijual lagi itu kapan. Jadi biar tahu bang. gini Bang Dokter, saya nabrak mobil Bang Dokter ya pada tanggal 1, kemudian di forensik diperiksa oleh Lantas tanggal 10. Kan itunya itu perkataan Abang itu. Ya kan? Jadi kejadiannya itu sudah ada. Makanya itu ada tanggapan dan pendapat dari seorang public figure ini yang membawa trigger kepada pemilik produk. Nah, trigger ini diwujudkannya dalam bentuk apa untuk menyelesaikan ketakutannya ini. Dan itu diterima oleh public figure tadi. Tapi kenapa? Dia merasa terancam dan diperas. Begitu juga dengan saya menabrak mobil dokter.
Dokter sudah mengatakan, ya sudah kau ganti rugi 500 juta. Kalau enggak aku polisikan kau, aku pidanakan kau telah menabrak mobilku. Nah, aku di situ sudah memberikan, tapi aku laporkan, aku diancam dan diperas. Wajar nggak menurut dokter? Kan itu dia. Kita sudah sepakat gitu loh. Saya mau tanya dulu, Bang. Syarat-syarat kesepakatan apa sih, Bang? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Barafi, Ya bener. Bang, Ya kalau kenapa kalau abang menuju ke klausul yang halal ya, kalau No, abang Bang. Nah, sekarang saya tanya juga, ketika ada ya hal-hal yang bisa membatalkan suatu kesepakatan apa aja, Bang? Bang, kalau klausul itu yang tidak halal menurut abang, ya itu silakan diajukan di dalam pembatalan kesepakatan secara konsensual itu. No, Bang. Secara konsensual kalau ada perbuatan pidana dan unsur pidananya, pertanyaan saya sederhana nih, Bang. Abang Bisa pisahkan dulu, nggak? Bang. Jangan kayak gitu. Abang pisahkan dulu. Maksudnya? Abang pisahkan dulu pidana sama yang kesepakatan tadi itu, kan Makanya, gitu. Bang, coba kita 1321, Bang. Ya. Iya, siap. Batalnya kesepakatan apa? Adanya ancaman. Bener kan, Bang? Halo? Iya, Bang. Terus Nah, adanya ancaman, terus juga ada penipuan misalkan di situ. Itu bisa batalkan, Bang, kesepakatan itu, Bang? dibuktikan dulu ancaman itu apa, Bang? Dibuktikan dulu secara perdata gitu loh, Bang. Misalnya kita membuat kontrak ini ya, membuat kontrak kita sama Bang Raffi membuat kontrak. Iya, betul. Ntar dulu, saya pertanyaannya nggak ke situ. Yang Oke. pertanyaan saya, Bang, ketika di situ ada hal-hal yang sifatnya membatalkan ketika 1321 ada berbicara soal ancaman maupun adanya penipuan di situ, pertanyaan saya, Bang, ketika ada unsur delik pidana di sana, di dalam pembuatan suatu kesepakatan, ada nggak pihak yang merasa dirugikan ketika ada unsur delik pidana di sana, terus dia melaporkan, bisa nggak? Disuruh polisi Abang nyelesaikan perdata dulu, Bang. Hah? Iya. Disuruh polisi dulu Abang selesaikan lu secara keperdataan katanya begitu. Apalagi berdasarkan perjanjian semuanya, Bang, tertulis semua, Bang. Bang Pi izin. Nah, tadi kan aku tertarik tuh untuk melanjutkan. Bang Bayu bilang bahwa itu adalah kesepakatan. Kita kan mau ngikut nih kan. Namanya kan kita harus nerima pendapat nih. Nah, kesepakatan itu, Bang, apa yang disepakati, Bang? Apa yang disepakati? Coba Bang Dokter jawab lah, Bang. Bang Dokter jawab kalau itu, Bang. Nah, Coba Bang Dokter jawab. Apa yang disepakati? Karena kita tahu bersama-sama nih. iya, kan tadi Abang bilang tuh sepakat. Apa yang disepakatin di situ, Bang? Coba Bang Dokter yang jawab. Ada nggak yang disepakati di situ? Kalau nggak ada bilang. Begini nih gue nih Ya jadinya kalau nih. dari aku bilangnya nggak ada, pasti. Kalau dari Abang kan Bukan, Dok, gue belum kesepakatan. selesai tadi, Dok. Gitu. Apa kesepakatannya apa, Bang? Biar aku juga kan ini nih. Pikiranku juga jadi oh bener juga ya. Bisa jadi kan begitu tuh, Bang. Iya, karena Apa gini, Bang apa Dokter, kesepakatannya, Bang? Bang Dokter gini, yang perusahaan yang punya produk itu Bang. yang diwakilkan oleh direkturnya itu ada hak dia untuk menolak apa yang dibebankan sama dia, ya itu dia, Bang. Nih, Dia gue tidak makin ini. merasa terdesak. Kalau tidak dilakukannya itu, dia tidak merasa terdesak atau kehilangan sesuatu. Nah, jadi gini, Bang. Jadi yang dibawanya Bang. ini, Sorry, Ya. Bang. Sorry. siap. Nah, kalau aku nangkapnya, kesepakatan yang kalian maksud itu adalah endorse. Kesepakatan kerja. Udah pakai gini pinter nih gue biasanya. Ayo. Gitu kan? Arahnya kan ke sana kan, Bang? Endorse kan? Kesepakatan endorse. Bener nggak? Aku kalau di luar endorse nggak dapat ku katakan benar atau enggak. Yang pasti pemahaman aku, Bang, itu ada satu bentuk yang menjurus membentuk suatu penyelesaian permasalahan, kan itu dia. Nah, Ya. kalau kita lihat dari fakta persidangan yang terarah yang kita ketahui adalah endorse kan kesepakatan endorse-nya kan. Ya, karena Iya nggak? mengenai endorse itu
setelah mereka Kesepakatan kerja. ya, setelah mereka bertemu atau silaturahmi atau memberikan uang itu, kita nggak tahu apa pembicaraan di dalam itu, kan gitu, karena tidak pernah dipaparkan di dalam persidangan. Ya, apakah ada pembicaraan mengenai, oke ya udah, aku nggak jelek-jelek, aku nggak review yang jelek, tapi aku nanti review yang baik. Tolong kasih produk yang baik. Aku nggak tahu kalau mengenai itu, kan gitu. Gini bang, kalau peringatan tadi, kita balik lagi nih, peringatan dan ancaman. Kalau peringatan tuh bang, kita mengingatkan, kita netral bang. Kau jangan begini, nanti kau begini. Hati-hati ya. Nah itu netral tuh bang. Tapi Iya. kalau udah peringatannya mengarah, ada sesuatu, ada yang dituju untuk mendapatkan keuntungan dari peringatan itu berubah, namanya bukan peringatan bang. Dokter, maaf nih, dokter apa tadi ini intinya? Dokter apa? Spesialis apa? Umum? Apa spesialis? Saya dari umum. Umum, oke. Dikala dokter memberikan obat demam ke saya, ya, Siap, oke. Ternyata demam saya ini bertambah parah, ya. siap. Saya ini orang biasa. Saya ingatkan sama dokter. Tentu dokter nggak akan menanggapi dengan dengan serius. Karena saya hanya orang biasa, dokter tidak menanggapi dengan serius, tapi dokter mencoba untuk mengobati saya lagi. Kan itu ya? Ya. Siap. Bandingkan dengan saya berobat kepada dokter, saya seorang public figure. Ya. Saya seorang public figure, berobat kepada dokter, saya demam, tahu-tahu dokter memberikan obat yang salah sama saya bertambah lagi demamnya, tidak kunjung sembuh, saya speak up. Dokter, saya bilang sama Mail nih, bilang sama itu dokter, bisa hancur kredibilitasnya kalau dia nggak begini. Datang Mail bilangkan sama dokter. Jadi nggak demam. Dokter, iya nggak, kita analogikan dulu nih. Kita analogikan dulu nih dengan, itu kan produk dokter itu, produk dokter yang memberikan saya obat, kan gitu. Jadi gitu ya. Jadi treatmentnya dokter, bukan produknya dokter, treatmentnya dokter yang memberikan saya itu, kan gitu ya. Nah, kemudian Mail memberikan pemahaman sama dokter. Nah, kemudian karena dokter tahu saya ini public figure yang akan nanti men-speak up, bisa viral dokter, bisa nanti kredibilitasnya dokter terganggu, dokter merasa nanti bisa, merasa ini semuanya, merasa kredibilitasnya terganggu, dokter mencoba meminta jembatan Ismail untuk bertemu sama saya. Kalau mau datang saya sebagai public figure, kalau mau ketemu aja untuk apa? Saya sudah rugi banyak begini, ya kan? Nah, banyak mungkin bukan saya aja yang kena begini, pasien yang lain juga banyak kena. Nah, kemudian dokter tetap mau menjumpai saya dan menimbulkan kesepakatan. Setelah kesepakatan itu disepakati, dokter realisasikan, kemudian dokter mengatakan kepada penyidik, dokter itu diancam dan diperas. Bang, tahu nggak itu? Nah, bentar dok, sorry dok. Analoginya berbeda bang. Ya, Begitu, betul. Bang. Karena Nah, gini apa? aja. Karena Siap. abang itu korbannya langsung. Berbeda bang. Ini dia bukan siapa-siapa. Dia bukan korban. Gini dok, nih Dia selesai bukan nih dok. pengguna juga. Oke, Jadi beda kalau analogi begitu dokter abang. bilang, ya kalau begitu dokter bilang, obat yang dokter kasih nggak saya minum karena keburu saya cari ini tidak bersentuhan dengan demam. Ini obat sudah saya terima, belum saya minum ini. Nah, saya langsung ngomong sama dokter. Nah, kalau begitu dokter bilang, kan itu dia. Gimana? Nah. Gimana bang? Ya. Siap, izin Bang Raffi, gue jelasin lagi Bang Raffi ya, sama dokter ya. Nah, kalau dokter katakan tadi itu korban ya, anggap saya belum meminum obat itu. Obat yang dokter kasih sama saya ya, itu saya telusuri ternyata bukan obat demam, ternyata obat bisul yang dokter kasih sama saya. Itu dia. Jadi kemudian karena saya public figure, saya katakan Analogi sama bang. Analoginya nggak masuk bang. Kenapa? Ya, Karena saya tidak memberikan apa-apa sama NM. Nggak ada. Saya tidak berhubungan apa-apa sama NM. bukan itu loh dokter, bukan. Nah, Ya. gini Nah, harus dok, dianalogikannya harus bener bang. dok, izin dok Tadi bentar. apa ceritanya tuh korban? Aku bilang, oh itu dia korban. Oke. Ya, ini yang kedua bang analogikan yang tidak sesuai juga karena dia bukan siapa-siapa bang. Nggak ada pengguna produkku, nggak ada aku kasih produkku, nggak ada aku apa-apain. Dia mengandalkan followersnya.
Bahkan dia meminta aib, mana lagi nih aibnya Begeng. Dia mengejar ke sana. Jadi niatnya tuh udah jelas, Bang. Nah, betul. Nah, itu Dok. Tuh Dok lagi. Bang Bayu. Siap. Jadi potong Bang. Tadi ini Ya. karena di bawah tapping. Wah, Raffi ini ternyata blunder sama pertanyaannya sendiri. Tadi terakhir Dokter Andreas nanya. Nah, tadi saya gini ya. Tadi Bang Bayo bilang kalau saya melaporkan walaupun di situ ada suatu kesepakatan. Kesepakatan itu kan ada tertulis ada tidak kan, Bang Bayo, betul kan? Ya, Bang, ya. Nah, di dalam kasus ini nggak ada perjanjian tertulis, Bang. Oke? Ya, konsensual ya. Betul. Nah, sekarang saya tanya, Bang. Kata dia Abang bilang kalau saya melaporkan itu saya pergi lagi suruh polisi pulang. Kau buktikan dulu perdatanya gitu ya, Bang ya? Iya, Bang, Nah. kebanyakan begitu, Bang. Oke, iya nih makanya sekarang saya bilang gini, di dalam perjalanan saya nih Bang naik motor, jam 12 malam, jam 1, saya bawa dokumen penting, dibawa tas, bawa motor, disamperin lah Bang saya sama si kawan ini ceritanya Bang, Ya. Raffi, tolonglah, gue lagi BU banget ini, lu serahkan dong, lu mau serahkan nggak tas sama motor lu? Kalau enggak, Nah, itu pengancaman, Ya, Bang. ya sabar. Rampok, Ya, Bun. Bang, dengerin dulu Bang. Enggak, kita enggak nih. Saya cuma Terus, nanya terus, doang. terus. Mau serahkan nyawa, ya kayak itu 368 kan? Ancaman kekerasan kan? 369. Kita bicaranya ancaman kekerasan bukan 369 dong. Ya kan dia kan dikenakan 369 kan? Iya, ini kan yang saya contohin kan kekerasan. Ya 368 berarti hal yang berbeda kan gitu, Bang. Nah, sama-sama pemerasan, cuma caranya beda, betul? Ya. Nah, ketika Abang bilang tadi saya disuruh pulang, nah, di dalam misalkan saya bilang sama si kawan ini, janganlah tas saya. Gue nego nih Bang. Motor gue aja lah, tas gue jangan nih, ada dokumen-dokumen anak gue. Terus si kawan ini, ya udah Vi. Ya kan gue kasih nih Bang, akhirnya terus sepakat tuh jadi gue kasih motornya aja Bang. Iya. Nah, itu gue sepakat nggak kasih motor itu? Enggak, Bang. Lu bunuh pun enggak apa-apa itu, Bang. Overmark namanya, Bang. Sabar. Lu bunuh pun orang itu enggak apa-apa. Overmark kan dalam keadaan daya Bang. paksa kan? Iya, tapi dalam posisi karena gue merasa terancam Bang. Iya. Lu jangan memaksa gue suruh buat lawan itu orang yang ini gue nggak cerita ke situ, cerita gue nih gue merasa terancam, lu paham gak Bang? Akhirnya gue serahkan motor gue. Ketika gue menyerahkan motor gue, itu yang dinamakan kesepakatan. Menurut pendukung Nikita Mirzani ini, gue ikutin. Nah, ketika ada penyerahan motor di situ Bang, gue pergi nih, ya. Berapa hari kemudian, gue datengin kantor polisi, ya kan, Pak, motor saya kemarin dia ambil Pak, saya serahkan karena saya diancam Pak, mau dipukulin, mau dihilangin nyawa saya, misalkan, atau misalkan dipukulin deh, mau diapain lah, mau dipukulin. Nah terus, akhirnya saya serahkan Pak motor saya Pak. Menurut Abang, itu diterima nggak laporan saya? Kalau konteks 368, Bang, itu Nah, itu perampokan, bukan kesepakatan itu, rampok namanya. Beda halnya itu. Bang. Jadi gini, ntar dulu Bang Raffi. Jadi Ini kan peristiwanya kan tadi saya kasih tahu adanya ancaman. iya, ketika lu tidak menyerahkan itu barang lu akan merasa betul. terancam, nyawa lu bisa hilang. Kan di situ kan lu kan nggak punya pilihan kan? Nah, loh, kata siapa? Tadi Abang bilang bisa saya lawan. Iya, itu lu nggak punya pilihan. Pilihan lu hanya melawan, overmark, daya paksa kan gitu. Gua nggak bilang di dalam cerita gua bilang gua nggak melawan. Gua bilang nih gue sepakat ngasih motor karena posisi gue merasa terancam nih. Iya, itulah yang lu ambil untuk mengamankan nyawa lu kan gitu, Bang kan? Itu dia. Nah, oke Bang. Sekarang Ntar dulu. ntar dulu. Kalau lu nggak nyerahin itu motor lu, gimana dengan nyawa lu? Nah, Kalau Reja nggak nyerahin duit itu, gimana dengan nyawa dia? kok nyawa? Reza Iya. mah kasusnya bukan nyawa Bang. Berarti kan produk kan? Loh, kok produk? Ini masalah lu makanya Bang. Ya Bang, produk sabar. lah, Bang. Tenang. Jadi ngomong apa lagi sih? Tenang, Kan produk tenang. kita ngomongin Innallaha kredibilitas masuk. produknya dia. Yang Bang. dimana itu perusahaannya dia kan, bukan pribadinya dia. Sabar Bang, sabar. Ini kita sepakat dulu Bang. 368, 369 yang membedakan itu kan letak pengancamannya Bang. Kalau Iya, 368 dengan kekerasan ataupun dengan kekerasan, 369 dengan pencemaran nama atau membuka rahasia, betul? Iya. Di dalam contoh yang gue kasih tahu ke lu tadi Bang, itu kan pengancamannya dengan ancaman kekerasan. Ya, oke. Ya kan?
Oke. Nah tadi lu bilang ada nggak perbuatan lain yang sebenarnya nih gue bisa buat menghindar dari itu? Bisa sebenarnya kalau bisa-bisain. Cuman karena peristiwanya di situ adalah gue merasa terancam bang. Akhirnya gue serahkan motor gue. Gue serahkan nih motor gue nih, ya. Oke. Nah ketika sudah gue serahkan motornya, gue bisa nggak melaporkan itu ketika ada perbuatan unsur delik pidana di situ terkait pasal 368, gue melaporkan itu ke pihak berwajib. Jadi nggak perlu juga bang. Kalau pola abang tadi sama bang, caranya abang adalah menyebutkan bahwa ketika ada membatalkan kesepakatan secara konsensus tadi, ya, lalu abang kaitkan sama peristiwanya Dr. Reza, ya katanya kalau harus dibuktikan dulu di perdata soal masalah pembatalannya, itu juga abang salah. Karena apa bang? Nah, saya kasih tahu nih bang. Di pasal 1321 KUH Perdata, itu berbicara tentang pembatalan terkait adanya suatu kesepakatan karena adanya ancaman. Pertanyaan sederhananya, ada nggak di dalam pidana kita yang mengatur tentang pengancaman? Ada di pasal 368, 369. Ketika ada unsur delik ya, dia bisa melaporkan. Begitu juga ketika ada penipuan. Kan di 1321 gitu. Nah, kalau 1321 berbicara soal bisa batalnya suatu kesepakatan itu karena adanya penipuan. Nah, kalau di unsur pidana kita ada mengatur tentang tindak pidana penipuan sebagaimana di dalam pasal 378. Ada gitu unsur deliknya terpenuhi. Bisa nggak orang menuntut atau misalkan melaporkan terkait tindakan si pelaku itu? Ya jawabannya sederhana kayak tadi bang, bisa. Sama aja kayak motor tadi bang, gue sepakat ngasih motor. Karena merasa terancam, gue melaporkan. Bukan berarti nanti. Jadi kalau begitu pola ceritanya bang, besok pelaku-pelaku begal bilang begini nih sama si kawan si korban ini. Weh, Bentar bang, bentar bang, jangan mengembang bang, jangan mengembang. Iya benar, benar. Jangan kalau abang menganalogikan dalam T368 itu saya benarkan ya tentang peristiwa yang abang ceritakan. Nah coba abang analogikan di dalam 369. Nah kita bicara yang fakta dulu bang. Jangan menganalogikan di 368 karena di 368 perbuatan yang abang ceritakan itu real. Bahkan bisa dikatakan perampokan. Bisa dikatakan perampokan, bukan hanya 368 itu. Kan itu dia. Nah, jadi kita bicara di 369 dulu, Bang. Nah, coba analogikan di 369 peristiwanya seperti apa. Kan gitu. Coba Abang analogikan dengan motor Abang tadi itu, 369. Nah, gini ya. Gini, Bang. Gua cuman mau tadinya nih gue cuman mengutip pendapat lu ketika tadi gue bilang dalam peristiwa Dr. Reza, ketika ditemukan unsur delik pidana di sana, lalu ketika gue melaporkan ini pihak polisi, tadi abang bilang gue disuruh pulang sama polisi. Ya itu 368 bang kan, konteksnya bang kan. 369 kan Dr. Reza awalnya. 369 kan bukan elu itu. Sabar. Gini iya kita bang bentar. Wait, enggak lu salah. Lu boleh dengerin gue dulu nggak bentar bang? Enggak, kecuali lu punya kutil ya. Gua sebarkan di depan orang rame, lu punya kutil segaban di bokong, lu nggak terima, ya kan? Nah, kalau enggak lu kasih gua duit, kutil lu itu gua akan speak up kemana-mana. Nah itu mengancam bang, kan gitu. Kalau dan itu kutil lu itu bukan produk suatu perusahaan, ya itu dia bang. Nah kalau begitu. Bentar dok. Ntar di bawah ini. Gini bang, awalnya gue mau ngasih contoh lu tadi. Kan itu kita memang lagi ngebahas Dr. Reza. Makanya jangan dipintir-pintir omongan gue bang. Kalau Dr. Reza tetap 369. Iya, 369 adalah bang ngomongnya bang. Jangan di 368. Nanti 351 lagi abang bilang lagi. 310 lagi. 311 lagi kan. Abang gak usah nge-framing gitu nih. Kalau gue paling 369 aja kita ngomong. Gue cuma memahami 369. Gue paling pandai bang nge-framing begini mah. Nah tapi gini, konteksnya gue cuma mau hanya diskusi sehat. Ketika gue berbicara soal kasus Dr. Reza, ketika di situ adanya satu ancaman, ya, kan tadi gue bilang di dalam pasal 1321 KUH Perdata aja bisa batalnya suatu kesepakatan kalau memang di situ ada ancaman. Pertanyaan sederhananya, kan tadi gue bilang. Ketika ada unsur delik pidana di sana, gue bisa melaporkan nggak? Lu bilang nggak bisa, gue disuruh pulang. Karena apa? Karena lu bilang tadi bang, gue harus membatalkan dulu terkait kesepakatannya itu di ranah perdataan. Nah, makanya gue tadi ngambil contoh, bang. Contoh itu nggak harus dengan
harus sama, tapi maknanya sama bang, sama-sama ada pengancaman di situ. Cuma yang membedakan 368 sama 369 adalah perbuatan pengancaman yang berbeda. Makanya gue kasih analogi kasus tadi bang, dengan adanya peristiwa pengancaman yang dilakukan dengan ancaman kekerasan. Beda, sama-sama pemerasan ini 368 369. Cuman ketika ada namanya ancaman di sana bang, kan tadi kan sederhana, gue bisa melaporkan ke kantor polisi. Abang bilang di peristiwa 368 bisa. Nah, tapi ketika ada perbuatan pengancaman di pasal 369, saya disuruh batalin dulu di kasus perdatanya. Kan itu enggak, itu namanya kontradiktif statement abang tuh. Coba gimana bang? Jadi gini bang, konteks daripada 368 itu udah secara langsung bang. Makanya gue minta dianalogikan di 369. Nah, di 369 ini dia itu kan tidak langsung. Ya kan, pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan itu. Jadi harus dibuktikan dulu apakah perbuatan kesepakatannya itu apa namanya ada kesepakatan atau tidak. Itu dia bang. Jadi misalnya di 369 kita bilang sepakat, lu sepakat untuk menjual tanah sama gua, kan gitu. Nah kemudian tanah itu nggak lu berikan sama gua dengan cara lu bilang sama gua secara lisan mengancam kalau duit gua itu duit hasil TPPU, duit hasil korupsi, kan gitu. Sehingga balik kut ini gua yang menyembah-nyembah lu untuk jangan disebarkan. Jadi kalau lu menganalogikan dengan pencurian motor yang lu dicegat di tengah jalan, itu jauh berbeda bang. Oke, gue ikutin bang, gue ikutin mau abang, gue ikutin mau abang ya. Kalau memang harusnya mencontohkan terkait 369, gue contohkan. Sebenarnya berarti abang masih belum menangkap nih poin saya terkait masalah dua pasal 368 369 itu. Sebenarnya perbedaannya hanyalah letak pengancamannya aja. Jadi yang saya bahas ke abang, abang dengarkan nih, yang saya bahas ke abang itu adalah ketika abang saya berbicara konteks 369, ketika ada peristiwa pengancaman, abang suruh saya untuk membatalkan kesepakatannya dulu. Tetapi dalam peristiwa 368, abang bilang saya bisa melaporkan. Nah, perbuatan nah itu bentar bang, saya bentar dikit. Bentar bang, gua paham sih maksud lu bang. Jadi gini bang, gua tanya sama lu. Nah, saya ambil contoh nih 369 aja, biar clear kita ya. Ada nggak pengancaman itu yang lu terima secara lisan ataupun tulisan yang langsung? Ada. Di 369 KUHP ini langsung bang ya? Iya, bukan melalui ada. perantara. Loh, terdakwanya kan si Mail juga bang. Iya. Perantara. Tapi kan pelaku utamanya kan si NM kan, dikatakan di situ kan. Gimana? Kan itu kan perkara orang itu kan split kan. Iya. Nah, jadi kan kedua-duanya dianggap itu sebagai pelaku utama kan gitu. Nah, sementara hal yang abang tahu dari mana dua-duanya sebagai pelaku utama? Kan dibuat split, Bang. Nah, iya kan? Sekarang gini, sekarang saya ngambil contoh yang tadi abang suruh ya. Saya ikuti nih cara berpikir abang. Saya suruh memberikan contoh 369. Saya sama Bang Bayu berteman. Udah kenal kita bang. Okay. Nah, ya, saya kebetulan saya pekerjaan saya tukang parkir nih. Setelan saya persis kayak begini nih bang. Pekerja sek lah bang, pekerja sek aja. Enggak di tukang parkir nih. Ini Priwitan nih bang nih ya. Abang saya tahu abang ini sudah punya istri. Ya kan? Gua. Nah, abang selingkuh lah bawa perempuan nih, masuk ke dalam hotel tempat saya parkir. Yeah. Abang nggak tahu saya, cuman abis itu abang lihat, wah si rapi tuh ya kan. Teman abang tetap lanjutin tuh, masuk ke hotel itu, masuk ke kamar. Yeah. Nah, sepulangnya abang setelah mengantarkan itu perempuan, abang menghubungi saya bang. Ya kan? Ketika abang bilang di situ, saya nggak bilang, wah gue laporin lo, abang ngubungin saya dulu aja pokoknya. Ya. Vi, tadi yang lo lihat jangan lu kasih tahu lah ke bini gua. Lu salah tuh kan? Lu salah tuh. Sebenarnya kalau lu dilaporin sama bini lu bisa kan? Iyalah, betul lah. Nah, terus ketika lu bilang ke gua nih, Bang ya. Ya udah, kalau misalkan gua nggak mau biar gua nggak speak up,
Lu tau lah bang, kasih gue makan. Tau kan bang, makan tuh apa? Ya duit bang. Ya, Oke? ya, Nah, oke. Sekarang ketika lu memberikan uang ke gua, itu atas perbuatan peristiwa guanya ngapain? Kan tadi gue bilang 369 kan deliknya delik formil, Bang. nah Kita tar dulu. lu terusin lah bang, Ya, gua sabar. kasih ke lu duitnya gitu loh, lu Ya, terusin dulu. Ya, kan gue bilang 369 itu berbicara delik formil, perbuatan. Kita menitik beratkan terhadap perbuatan gue, Bang ya. Gue nggak bicara lu nih, bagaimana psikis dan kondisi lu pada saat itu. Gue nggak bilang itu. Tapi Iya. ketika perbuatan 369 adalah delik formil, berarti menitik beratkan terhadap perbuatan gue. Ketika gue bilang, bang, ya lu tau lah, kalau lu tutup mulut gue, atau misalkan lu, biar gue nggak speak up ke bini lu, ya lu kasih gue makan lah bang. Ya, Kasih gua kasih gua. lu makan. Nah, gua Oke. kasih lu makan. Nah, Nah, dalam hal, tapi gini bang, ceritanya kan tetap gue yang bikin nih. Tapi lu nggak terima. iya. Lu nggak terima, lu melaporkan itu Ya, atas perbuatan gua kan. ya, Bukan, Pak, saya merasa terancam. Bukan kan? Ya. Tapi karena atas perbuatan gua, lu melaporkan gua ini kan. nah, Nah, Oke. terus nah ini Apa? kita kan udah sepakat nih ya kan? Nah, Iya. dampaknya adalah gua diperkirakan, gua diduga telah melanggar unsur 369. Lu diduga telah melanggar unsur 369. Betul. Heeh. Dan gua berdampak diceraiin sama istri gua. Kan gitu. Kan karena gua sudah tahu selingkuh. Nah, kan dalam perkara gua adukan ini, lu kan pasti ngomong di pengadilan tentang perselingkuhannya gua ini menuju kesepakatannya. Gara-gara dia selingkuh, dia jumpain saya bilang untuk ya makan-makan lah bang, dikasihnya saya uang. Kan itu tuduhannya sekarang ke lu. Kan gitu bang kan? Nah, dampak negatif bagi gua adalah keluarga gua itu mengetahui perbuatan gua yang di hotel tadi. Kan gitu. Dampak negatif bagi lu itu dituduh pemerasan padahal menurut lu sama gua sudah sepakat. Kan gitu, Bang. Nah, gini. Udah sabar lu ya. Berarti intinya di dalam peristiwa yang tadi gua contohin ke lu, Bang, menitik beratkan terhadap perbuatan gua dulu kan. Betul nggak? Iya. Lu sakit Nah. hati nggak ketika gua aduin lu? Sakit hati nggak lu? Gimana? Gua tanya lu, lu sakit hati nggak waktu gua laporin itu? Apa pendapat lu mengenai waktu gua laporin itu lu? Maksudnya? Bang Raffi, gua laporkan karena telah mengetahui gua itu saya itu berada di dalam hotel sehingga Bang Raffi ini saya suap dia, Abang nggak bilang nggak suap. Nggak, Saya kan jangan bilang dulu. saya minta. ya intinya gitulah. Kan lu kan minta, abang kan minta tadi kan tutup mulut lah kita bilang kan gitu kan. Nah, setelah itu gua laporin lu, apa pendapat lu bang? Kok pendapat gua apa? Ya pendapat gua adalah gua tanya dulu Pak, emang apa Pak? Saya mengancamnya saya di mana Pak? Kan gitu kan pasti gua. Pastilah gua sebagai tersangka gua dinilai dulu. Mana Pak pengancamannya? Tapi kan Bang Bayu sendiri menyadari posisi Bang Bayu ketika berawal nemuin saya itu sebenarnya nggak buat nyerahin duit Bang. Lu cuma minta tolong ke gua buat gua nggak ngomong ke seorang orang atau ke bini lu terkait perbuatan lu yang masuk hotel. Iya, kemudian Cuman- Bang Raffi meminta ya kasihlah uang makan ya, yang menurut saya itu wajar, yang menurut saya itu patut untuk menutup mulut Bang Raffi itu agar tidak mengatakan kepada keluarga, kan seperti itu. Iya, makanya tadi Abang kita terima Bang. dan abang terima akad itu dengan baik. Nah, Tiba-tiba saya laporkan abang. Apa pendapat abang? Coba apa pendapat bang bro? bukan kok jadi pendapat si pelaku yang Ya Abang iyalah, tanya. pendapat bang bro gimana? Ketika bang bro itu dituduhkan seperti itu, padahal awalnya kan abang kan nggak ada maksud yang lain-lain ini. Ya kan? Nah, apa yang abang tanggapi di situ ketika saya melaporkan yang sudah kita akadkan? Nah, Ya pasti udah, ini sekian bilang sama gini. kamu, jangan ngomong ke keluarga aku. Ya, tolong ya Bang ya, jangan ngomong ke keluarga aku. Ya udah, Bang Raffi. Ya gue menerima pasti akad itu dengan baik. sakit hati lah gue.
Ya udah, cukup Bang Si titik. Nah, nah berarti kesimpulannya, berarti diskusi gue sama Bang Bayo, ketika tadi peristiwa yang tadi gue contohin ke lu Bang, berarti di dalam konteks pasal 369, berarti menitik beratkan terhadap perbuatannya si pelaku atau gue. Nah, ketika ada perbuatan dari gue yang mengancam Bang Bayo, oke Bang, Hmm. nah akhirnya Bang Bayo melaporkan itu ke pihak berwajib, sepakat? Iya, sepakat Bang. Jadi kan Itu yang terjadi Bang, udah selesai kita. bentar, jangan lu jebak gua di situ. Jangan lu Lah, jebak gua di situ, Bang. emang Harapan elu apa ketika dituduhkan itu? Tentunya harapan elu itu dilihat secara utuh peristiwa itu, bukan lu lihat buntutnya. Dilihat secara utuh iya, peristiwa yang muncul itu, Bang. Nah, kemana-mana lagi. lah, kok kemana-mana lagi? Peristiwa yang muncul itu apa? Bang, Dari abang tadi ngambil suruh saya ngasih contoh. iya, Pasal paham gua 36. contoh lu, Bang. Nah, contoh saya 369 nggak tadi? Gini, Bang Raffi, jangan diputar-putar kemana-mana. Kita ngomong yang di 369 itu kan tadi Abang bilang ketika Abang mengetahui satu kejahatan saya, kemudian saya itu menjumpain Abang untuk mengklarifikasi dan memperbaiki, ya kan, agar jangan tersebar kemana-mana. Dan kemudian lu menawarkan ada hal yang gua harus Kok menawarkan? ya. Oke. Saya ikutin lah menawarkan. Saya ikutin abang deh Bang, menawarkan. bahasanya ini aja Bang, terima aja yang apa, terima aja yang baik gitu loh, jangan kemana-mana. Intinya Iya. kan kita kan intinya kan tujuannya kan itu dia Ya kan. betul. Saya menawarkan abang, ngasih abang pilihan lah bang, ya kan? Oke, oke, saya Ya. dan kemudian saya kasih sama Abang untuk berakad Bang, jangan ya sebarkan ke keluarga. Bang Raffi setuju, oke, nggak saya sebarkan lagi ke keluarga, aman lah ya kan Abang beberapa tahun kan gitu kan. Nah, Hmm. kemudian saya adukan perbuatan Abang itu. Tentunya yang diharapkan Bang Raffi sebagai teradu, penyidik, jaksa, dan hakim melihat konteksnya secara utuh kan. Benar nggak? Betul. Nah, jangan di ujung kita ngomongnya secara utuhnya apa yang peristiwa apa yang sehingga menimbulkan perpindahan uang ini yang menimbulkan perasaan diperas. Kan itu. Nah, apakah memang ada perasaan diperas atau hanya Nah, sekedar kan jebakan salah blackmail? lagi. Abang, Gitu, berarti Bang. abang kontradiktif lagi sama statement abang. Kan tadi kita udah sepakat bahwa pasal 369 merupakan delik formil yang dimana menitik beratkan terhadap perbuatan dari si pelaku. Kalau abang barusan tadi ngomong, abang sedang menciptakan suasana bagaimana korban itu merasa terancam nggak, bagaimana kondisinya dia, kan gitu jadinya. Itu salah lagi bang. Nggak Karena salah Bang, nggak salah. Menurut Bang Raffi masuk nggak delik formilnya setelah menerima uang gua? masuk. Apa pembelaan Abang? Ntar dulu, sabar dulu ya. Sebelum Ntar gua dulu, ngomong apa dulu pembelaan. pembelaan Abang? Ntar dulu. Kok bicara Abang kan yang pembelaan? kan Abang yang mengetahui konteks peristiwa yang kita dua tadi itu. Nah, apa pembelaan Abang? Saya nggak ada pembelaan. Nggak mungkin. Loh, gimana abang Loh, abang nanya saya kok. Kalau abang tanya saya, bang, ya. Kalau memang nih ya, kita di mata hukum nih semua dianggap tahu hukum, bang. Ingat itu dulu. Prinsipnya itu, asasnya itu. Kita semua dianggap tahu hukum. Ketika saya bilang bahwa perbuatan saya nggak tahu, Pak Hakim, saya ini nggak tahu kalau ada pasal 369 yang mengatur tentang perbuatan saya. Nggak mungkin itu. Kita jangan ngomongin itu, Bang. Kita jangan ngomongin itu, nggak usah ngomongin itu. Ya makanya saya bilang bang, karena saya setelah dijelasin sama penasihat hukum saya bahwa Raffi, kamu harusnya ketika tahu, ya kalau mau lapor saja. Kamain kamu minta uang sama si Bayo, paham nggak bang? Iya, Nah atas tindakan kamu yang meminta uang kepada Bayo, karena pasal 369 itu menitik beratkan terhadap perbuatannya si kamu Raffi. Nah, yang dilihat itu adalah perbuatan kamu, Raffi. Ada nggak kamu mengancam Bayo? Di dalam bukti-buktinya si penyidik nih, Raffi, kamu bilang ke si Bayo loh, kalau memang kamu nggak mau kalau nggak mau si Raffi ini bacot-bacot terkait masalah hubungan yang masalah di hotel itu, kamu bilang sama si Bayo, suruh tutup mulut kamu pakai makanan. Nah, bahasa arti makanan itu uang kata kamu. Kan gitu Bang Bayo. Perasaan lu gimana, Bang? Iya gue kecewa dong. Aduh Bang Bayo ngapain sih ngelaporin gue?
Kan gue cuma bisa itu doang. Sebagai manusia gue kecewa dong sama Bang Bayu. Tapi di mata hukum kecewaan gue nggak ada berarti. Nah, Karena bukan gitu Bang, bukan kita bilang di Gimana? mata hukum ya, kita bilang bukan di mata hukum. Itu pendapat hakim itu, keyakinan hakim itu bisa berubah-ubah, walaupun hukum itu telah mengaturnya. Namun tetap dia berpegang teguh kepada peristiwa secara utuh dan pengaruh kepada masyarakat terhadap putusan itu. Jangan hal-hal itu yang nggak bisa kita judge kan itu ya. Nah, makanya gua tadi kembali ke diri masing-masing. Nah, apa perasaan lu terhadap peristiwa yang lu alami kan itu dia. Ya, Kecewa. oke. Kan? Nah, kekecewaan gua, coba jawab secara tegas. Kekecewaan gua bisa menggugurkan perbuatan pidana gua nggak kepada lu? Bisa, Bang. Hah? Ya bisa lah. Astagfirullahaladzim, Bang. Lu punya hak untuk membela diri lu, tau nggak lu? Bang, Lu mau, lu enggak sekarang, lu mau. Ya udah Pak, bener Pak, begini Pak. Bang, begini, yang Pak. bener lu, Bang. Saya memeras dia. Lu mau, kan gitu. Lu punya Oh hak my bela. God. Ya, lu akan Ya. menceritakan peristiwa itu secara utuh, yang Bang. dimana hakim akan berpendapat menurut keyakinannya. Kan itu dia Bang. Bang, yang gue tanya ini kan kekecewaan gua nih, Bang. Di dalam konteks hukum, di dalam pembelaan gua nih, Bang. Gue bilang, Pak Hakim, saya kecewa deh sama si Bayo nih. Bukan Bayo itu ini kan, pembelaannya. Bukan Nah. begitu Bang. kan saya tanya, Bang, kekecewaan gue ini bisa nggak menggugurkan perbuatan pidana gue yang gue ngancam lu itu tadi? Ya lu kan harus membuktikan peristiwa secara utuh. Lah, makanya gue Sehingga bilang. munculnya peristiwa itu kan gitu, sehingga munculnya Nah, itu kan gitu dia. Oke, gue belain gue paling pembelaan gue gini. Lah, Pak, saya ini dia yang salah Pak, dicekin sama perempuan lain di sana kok, dia udah punya bini. Ada nggak buktinya? Emang Ada kan? ada CCTV. Nah, terus Nah, pertanyaan sederhana lagi Bang, buat Bang Bayo. Perbuatan pidana zina Abang tadi, ya, ketika CCTV tadi Abang masuk hotel, itu kalaupun saya kasih ke majelis, ke hakim, bisa menggugurkan nggak pemerasan atau perbuatan yang gue minta uang kepada Bang Bayo lagi? bukan menggugurkan Bang ya, tapi menjadi pertimbangan. Nah, Beda konteks bukan dia. Itu berarti beda konteks. berarti bukan bisa membebaskan gua dari ancaman hukuman dari pemerasannya itu kan, Bang? Itu kita nggak bisa sampai ke situ karena keyakinan hakim itu berbeda di dalam proses persidangan. Kalau lu mengatakan kalau kita bicara konteks itu, di satu sisi gua bilang bisa, di satu sisi lu bilang nggak bisa, kan akan jadi apa jadinya? Kayaknya kita Itu semua dia. sepakat, Bang. Nggak, Kayaknya gini, itu terserah pendapat lu Bang. kalau Nah. kita Bang, kalau kita praktisi semua gua rasa sepakat, Bang, karena itu konteks hukum yang berbeda lagi. Terkait soal kasus lu tadi masuk ke dalam kamar hotel itu memang kasus yang berbeda. Nah, jadi makanya Bang, ketika lu tadi tanya perasaan gua apa ketika gua dilaporkan, gua kecewa gua bilang. Nah, tadi gua tanya ke Abang nih, proses kekecewaan gua ini bisa nggak menghapuskan pidana gua? Lu bilang bisa, itu menurut gua Bang, itu janggal statement lo yang itu. Ketika gua kasih lu itu uang ya, Udah gua capek Bang, bentar yang lainnya kali Bang. bentar lu Bang, ketika gua kasih lu itu uang, gua merasa terancam enggak? Gua merasa diserang kredibilitas gua enggak secara pribadi melalui lisan, melalui tulisan. Kan Perlu nggak enggak itu ada, dibuktikan? kan? Perlu nggak itu dibuktikan? Perlu nggak itu kan dibuktikan? Kan lu tadi sepakat Bang sama gua 369 itu delik formil Bang, menitik beratkan terhadap perbuatan si pelaku. Kenapa Iya. kenapa harus 369 itu Bang, secara langsung Bang. Beda konteks ITE sama 369 KUHP. Penerapannya beda. Intinya Enggak. sama-sama delik formil. Iya, penerapannya beda. Jadi begini ya, ITE sama delik 369 formil itu KUHP berhenti itu pada berbeda. perbuatannya saja. Ketika si Raffi melakukan perbuatan pengancaman, Bukan delik itu nggak formil perlu. Bang, material Bang. Formil itu hukum acaranya, material Bang, material. Bang, ini Abang tuh perbuatan unsur punya Aduh. referensi nggak sih Bang kalau bicara Bang? Gini, aku Bang, material itu pasal yang mengatur unsur-unsur perbuatan. Iya, Formil itu hukum materialnya, acaranya, Bang. Itu Makanya hukum deliknya materialnya. delik formil apa Yang delik ditanya material? deliknya, Bang, bukan hukumnya. Kalau hukum material, iya, hukum formil, iya, hukum acara, Bang. Yang kita bahas ini adalah deliknya.
Gue capek banget Bang Bayu lu mah. Mah bang, gue juga capek, ya kan? Sama. Bentar nih, gue naik becak dulu nih Bang nih. Woi, Nah, Bang Bayu, aku mau mencoba mengikuti logika abang aja. Nggak usah diikutin Aku Bang Deddy. Nggak usah, mengikutin Bang. kemauan abang. Nggak usah diikutin bang. Enggak bisa. Kenapa aku harus ikutin? Sebentar. Kenapa aku harus ikutin? Kan abang yang bilang harus dibuktikan dulu apakah korban itu posisinya sedang terancam apa tidak. Betul? Tadi bang bilang gitu? Halo? Iya, iya. Iya kan? Oke, siap. Oke, sekarang makanya aku akan ikutin abang dulu. Kalau Bang Rapi kan sebenarnya udah betul, tapi nggak apa-apa. Kalau aku ngikutin abang. Jadi gini, menurut abang apakah Dr. Reza Gladys posisinya ketika dia di rekaman suara itu sedang terancam atau tidak? Dia merasa terancam. Bang. Bang, jangan lama mikirnya bang. Merasa terancam. Kenapa? Kan merasa terancam kan itu yang dikatakan kan, merasa terancam. Oke, udah. Ya berarti logika bang pun masuk juga berarti di sini kan? Berarti tidak ada masalah kan? Iya, nggak Berarti ada masuk masalah. kan itu kasusnya? Ketika Bang Raffi mengatakan aku narik becak dulu, aku merasa terancam, terus kuadukan Bang Raffi bisa. ya nggak ada masa ya gara-gara gue ngomong tadi tarik becak. Nah, gua Gimana merasa sih, Bang? terancam, bisa diadukan. Berarti- Kan lucu kan? Aneh kan? Yaudah, Bang Bayu, berarti kesimpulannya berarti masuk ya semua unsurnya. Korban merasa terancam, ancamannya ada, ya kan? Ada uang yang mengalir, berarti clear Bang. Atau Abang ada bantahan lagi dalam kasus ini? Bang, ancamannya di mana, Bang? Oke Bang, oke. Jadi gini, kan kata Nikita Mirzani dia mau speak up. Oke, speak up-nya pertama waria, tentang waria tubeless. Satu, kedua tentang produknya yang glowing booster cell itu. Katanya kan itu produk Itu booster. Sepakati dulu. Itu ancaman, Bang? Enggak, aku mau tanya Bang gini loh. Abang tahu nggak soal speak up yang mau dimaksud Nikita Mirzani? Abang tahu nggak? Iya, tentang dia mau speak up itu produk, ya, produk kan, Apa? maksudnya kan. Satu, Nah, itu satu ancaman, produk. Kedua, itu ancaman apa enggak? ya tunggu dulu Bang. Aku mau satu, aku pelan-pelan Bang. Tentang produk satu lagi apa? Ya ngomong aja, Bang. Ini kan aja, nggak usah Oke. kemana-mana gitu loh. Ya, karena kan aku juga harus menguji pemahaman Abang terkait kasus ini. Oke, satu lagi aku tambahkan tentang kedekatan Dr. Reza dengan seorang waria tubeless. Oke, jadi ada dua. Nah, sekarang aku lanjutkan. Ini kan Nah, ancaman gini, Bang, pencemaran. Bang Deddy, waria tubeless itu ada masuk nggak dalam dakwaan? Ada. Ada lah Bang. Udah ada Nah, Bang. abang sekarang kita Kalau balik dari tanya. aku Iya, Kita balik tanya aja dah. Abang Ancaman baca dakwaan waria belum nggak? tubeless selesai, itu oh. waria tubeless Aduh. yang abang masuk tuh apa? Dokter Enggak. Oki sama Mail gitu. Abang baca dakwaan apa enggak, Bang? Aku belum Bang Bayu. selesai. Enggak, lanjut Bang Deddy. Oke, aku lanjutkan Bang. Jadi gini Bang Bayu, dia satu waria terkait dengan waria tubeless kedekatan. Kedua tentang produk tadi yang maksud tadi. Oke, nah sekarang aku tanya sama Bang, ini kan ancaman membuka rahasia atau ancaman pencemaran nama atau membuka rahasia. Betul Bang ya? Sepakat ya? Pasal 327B2 itu ya. Sepakat. Betul. Unsurnya itu salah satunya. Adanya Oke, sepakat. Oke. Nah, lanjut. Berarti kita sepakat ya. Kalau lanjut nih. Nah, sekarang ini ada speak up Nikita Mirzani tentang soal waria itu, di mana orang tidak ada yang tahu terkait kedekatan Dr. Reza dengan seorang waria, dan juga orang tidak tahu tentang Nikita Mirzani mau speak up tentang produk glowing booster cell. Sepakat kita Bang di situ Bang? Lanjut aja, Bang. Nggak ada yang perlu disepakati dulu, Bang. Lanjut. Oh, nggak bisa Bang. Ini fakta. Ini kita bicara apa yang terjadi di persidangan, bahwa Ya. Nikita Mirzani mau speak up terkait dua hal tadi. Iya, abang Oke, bicara nah, aja. kalau memang kita udah sepakat, Abang Bang Deddy, coba jangan di-clue, coba jangan dipotong, paparkan ini bukan secara clue utuh. Bang, ini fakta persidangan. Iya bentar lu Bang, paparkan secara utuh, baru katakan sepakat sama saya gitu loh Bang. Ya, oke, makanya aku faktanya satu-satu aku buka satu, aku sepakat itu sama Abang, baru aku lanjut lagi. Ya, coba aja. Jangan sampai nanti Begini, nggak Dad. sepakat, aku Begini. lanjut, pokoknya nggak. Begini deh. Kalau dia tidak mengikuti persidangan dan Jadi tidak gitu, pernah Bang, membaca ya? dakwaan, tidak mungkin dia bisa bersepakat dengan Dedi.
Jangan gitu, Bang Master Blink juga Itu makanya aku nggak bisa minta. menjudge Enggak, orang makanya dulu, jangan menjudge makanya orang dulu. biar yang perlu kita Kita sepakatin nggak ada yang itu pintar di dasarnya sini. sama dulu nih. Nah, kita nggak ada yang pintar di sini. Jadi Bukan, kita paparkan sepakati secara dulu utuh dasarnya dulu. sama. Paparkan secara utuh dulu, baru Bang Deddy mengatakan sepakat atau tidak gitu loh. Begini loh, kalau mau diskusi Oke, itu oke, minimal Bang, oke. dasarnya sama dulu. Aduh. Jadi kalau yang betul. satu Betul yang kata satu Bang Mr. Blind, berdasarkan Bang Bayu. berdasarkan fakta persidangan, Heeh. yang satunya nggak punya dasar apa-apa, nggak akan selesai perdebatan. Bang, nggak perlu saya paparkan yang namanya si Oki ngubungin dokter RG, kemudian RG menghubungi Oki lagi, kemudian Oki menyampaikan kepada Gini, RG. Bang. Nggak perlu saya paparkan Pertanyaannya itu. sederhana. Mengikuti sidang dan pernah baca dakwaan apa enggak? Aduh. Nggak usah adu-adu bang, tinggal jawab aja. Pernah apa enggak? Kalau pernah, lanjutkan diskusinya. Nggak, sekarang gini saya tanya sama Bang Master Blind. Apa pendapat ahli yang terakhir kemarin? Hah? Pendapat Ahli yang kemarin kenapa? tentang ITE. Kenapa? Ya coba dulu paparkan. Enak nggak ditanya seperti itu? Nggak enak kan? Makanya kita tuh ngomong itu yang ini yang baik seperti makanya saya bilang sama Deddy tadi, ya udah paparkan aja Bang secara utuh. Kan gitu. Makanya Dedi itu tadi, Dedi itu sebenarnya begini loh. Sederhananya, Dedi itu cuma mau menyampaikan, ya. Yang disampaikan Dedi itu Udah, lanjut aja dulu Bang Deddy. Lanjut aja Gitu dulu loh. Bang Deddy. Lanjut aja dulu Bang Deddy. Oke. Bang Bayu, aku tahu abang tidak tahu persis, makanya aku pelan-pelan minta ke abang kesepakat untuk satu persatu. Jadi gini bang, aku ulangi lagi ya, bahwa Nikita Mirzani akan membuka, speak up tentang kedekatan Dr. Reza terkait tentang Waria Tubles, lalu juga tentang produk. Apakah abang sepakat dengan aku? Fakta itu memang begitu, speak up-nya? Oke, lanjut. Ini ada fakta seperti itu. Lanjut Bang. Oke, ini sebenarnya harus disepakati dulu bang, karena ini fakta. Masa fakta mau dibantah? Abang mau bantah sekarang. Ini aku menyampaikan fakta ini penting soalnya untuk aku lanjutkan. Kalau fakta ini abang bantah, aku nggak mau lanjutkan, males aku ngapain? Iya, nanti panjang-panjang abang bantah. Ini, Gini Bang Deddy. nanti iya. Bang Deddy, Bang Bayu. Gini, Bang. Dia nggak bisa bilang sepakat karena belum membaca dakwaan terhadap Waria Tubles tadi, sehingga dia nggak bisa bilang sepakat Bang atau tidak, Wahyu. gitu kan Bang Bayu? Makanya coba secara utuh Ya, aja jadi dulu gini. ngomongnya Bang, secara utuh aja dulu. Ini aku pertanggungjawabkan kredibilitas aku nih bang. Ya, nah, abang boleh kalau aku bohong, abang boleh hina aku sampai NM aku nggak masalah. Ini yang direkod nih kan. Nggak ada, Nah, ini jadi aku pertaruhkan nih nggak kalau ada aku di sini berbohong. kredibilitas Bang, nggak ada di sini kredibilitas. Abang juga bukan public Enggak, figure. nama aku Nggak ada bertaruhkan kredibilitas di kan sini. gini, abang kan nggak tahu faktanya. Aku sampaikan bang, ini ada loh bang faktanya. Karena abang nggak tahu. Nah, makanya karena ini diskusi kayak gini harus jelas bang. Karena fakta ini harus abang akui dulu. Kalau misalnya bang Rapi, bang Mr. Blind, mereka nih nggak mengakui fakta yang aku sampaikan tadi. Aku jujur bang, aku nggak mau lanjut diskusinya. Ya udah itu Capek aku kalau gitu. Itu pilihan abang Bang, itu pilihan abang, nggak perlu saya paksakan itu. Ya itu. Ya pilihan udah, abang. aku nggak mau lanjut, Paksakan itu. nggak mau lanjut aku. Lanjut bang Mr. Blind. Nah ya udah, nggak perlu dipaksakan itu. Nggak dan Sederhana bang, maksudnya begini bang, maksudnya Deddy ini siap. sederhana. Bentar bang ya, Bang Bayu, sederhana banget maksudnya Deddy. Apa yang disampaikan, karena bang kita anggap Bang Bayu ini tahu lah gitu. Kita maksudnya tanpa mengucilkan abang nih. Kita anggap Bang Bayu tahu fakta persidangan kemarin maupun dari isi dakwaan dari jaksa penuntut umum. Nah, dari apa yang disampaikan Deddy, menurut Bang Bayu, contoh nih, Deddy tadi menyampaikan, misalkan ada kata-kata begini. Nah, Belum ada, abang Bang. jawab dulu. Nah, abang jawab dulu. Abang sepakat nggak? Kalau ada peristiwa itu, abang bilang, kayaknya apa yang disampaikan Bang Mr. Blind, gua minta dulu bang. Makan, Iya. soalnya abang lagi makan. Sorry. belum Nah. ada Bang, karena yang disampaikan Deddy itu adalah fakta persidangan. Nah, secara utuh apa Iya. yang mau disampaikannya di situ? Kan nggak Bentar, bisa saya bilang, saya katakan ini sepakat dulu. Ini ya sepakat ya Bang. Itu fakta persidangan. Apa yang harus Bukan, saya sepakatkan? maksudnya Deddy gini bang, simpelnya. Ada nggak kata di fakta persidangan ada itu nggak gitu aja? Itu kali ya, diganti kata-katanya, bukan sepakat nggak? Jangan gitu Ada nggak bang kata-kata ini? Gitu coba Ya. diganti Lanjut aja dulu Bang. Jangan Ya. jangan kita merasa terjebak nantinya dari kesepakatan itu. Ya udah. Makanya saya ambil peristiwa itu, apa yang mau disampaikan Bang Deddy itu secara utuh dulu. Kan gitu. Nah,
mau itu Nah, sesuai fakta persidangan atau pendapatnya dia secara utuh aja dulu. Kan itu, baru nanti kita kasih pendapat. ya udah, gini aja lah. Oke, aku lanjut lah ya. Aku nih bicara fakta, Bang ya. Jadi ada fakta yang telah terungkap. Nikita Mirzani baik pun Mail telah menjawab dengan jawaban yang sama bahwa mereka ini semua akan speak up Nikita Mirzani tentang produk satu, ya kan? Produk yang katanya produk itu kata menurut dia. Kedua, dia juga akan speak up tentang kedekatan dengan seorang waria. Nah, ini kan speak up ini ya, kalau supaya misalnya tidak speak up terkait dua hal ini, maka di fakta persidangan itu bayar uang 5M, kata Mail ya. Ketika ditanya sama Mail itu untuk tutup mulut, untuk membungkam mulut Nikita Mirzani, untuk menyumpal. Nah, di fakta persidangan sudah ditanyakan kepada Mail terkait tentang rekaman suara itu. Ini kalau misalnya Nikita Mirzani kata JPU akan dikasih duit gimana? Kata Mail, Nikita akan diem. Ya kan, kalau nggak dikasih maka Nikita akan speak up. Speak up tentang apa, Mail? Ya tentang produknya yang berbahaya itulah, yang nempel-nempel stiker gitu kayak Sunio. Nah, Nikita Mirzani juga ditanyakan apa maksud tentang speak up itu. Ya sama, jawabnya mirip aja, Bang. Dia akan speak up tentang produknya yang berbahaya itu. Oke, jadi clear di situ, Bang ya. Nah, sekarang ada upaya meminta uang supaya tidak speak up, supaya berhenti speak up-nya harus bayar uang. Oke, itu fakta, Bang. Di situ udah disampaikan Mail juga. Nah, sekarang aku mau bicara soal unsur. Unsurnya kan ancaman pencemaran nama. Saya mau tanya sama Abang, atau membuka rahasia. Saya mau tanya sama Abang. Ketika speak up tentang waria dan juga speak up tentang produk yang berbahaya, ketika itu betul-betul dilakukan, ya tidak dikasih uang pasti akan dilakukan kan itu kata Mail kan, kata Nikita Mirzani juga gitu. Nah, ketika itu dilakukan ke publik disampaikan, ya kan, pertanyaan aku, kira-kira itu akan mencemarkan nama nggak si Dr. Reza Gladys? Itu dulu satu aku pertanyaannya. Gini, Bang, mengenai kredibilitas, ya, kredibilitas produk, kredibilitas pemilik produk, kredibilitas badan hukum itu berbeda. Nah, sekarang ini yang dikatakan Bang, itu pertanyaannya nggak itu, Reza Bang. Gladys. Astagfirullahalazim, Bang. Apa yang kutanya itu ngomong aja dulu. yang dijawab, Bang. Ya Allah. Bukan Abang nggak menjawab, melebar lama diskusi ini nanti. Coba ingat pertanyaan aku. Coba Abang dengar baik-baik pertanyaan aku. Ya, aku rasa tadi diajak ulang sekali lagi pertanyaan aku. Bro, nggak usah lu ulang Ketika sekali lagi, bro. misalnya Gua bukan orang Nikita bodoh, bro. Mirzani, Nggak usah lu ulang-ulang. Gue juga bukan orang bodoh. ya sudah, kalau Belajar memang bukan mendengar orang aja. bodoh, langsung dijawab. Belajar mendengar aja. Ya, Lu langsung mau jawab jawab pertanyaan orang aku. kredibilitas Reza Gladys? Enggak ada kredibilitas Reza Gladys di situ. Yang ada kredibilitas PT itu. Udah titik, udah. Kalau lu mau ngomong kayak begitu, Pertanyaan Lu belajar aku, dengar deh. pertanyaan aku, makanya wah, aduh, jadi macam mana nih Bang Rapi? Aku nak ya aduh, sekarang Lu- coba lu- dengar lu pertanyaan orang aku sekali mau lagi. jawab. Aku yang Saya- bodoh atau Abang yang bodoh? Coba Ya, aku dengar pertanyaan aku sekali lagi ya. Aku kalau dengar ya. itu lu aja Aku yang nilai, tanya. bro. Kalau itu lu aja yang nilai. Nah, kalau gua Aduh, bodoh memang, susah. gua bodoh, gua nggak ada apa-apanya. Masih ada Kan di atas tadi gua lu yang bilang gua tinggi. bodoh duluan. Udah, gua Kan lu yang bodoh, bilang udah. gua bodoh duluan. Enggak Ya, usah. makanya Lu ini kalau nggak bisa belajar mendengar, lu nggak usah sekarang ngajuin gini, pertanyaan. bukan- Jadi kita fokus Gini, ke kita pertanyaannya, diskusi. fokus ke pertanyaan Dedi dulu, Ih, Bang. Maksudnya Gua nih anggap pertanyaan gua nih jaksa. Anggap gua nih jaksa sekarang. Lu sekarang Ya yang enggak, lu saksi gua bukan tanya. jaksa, lu Dedi, bukan jaksa. Oke. Ini kan Gini analogi. aja, gini Gimana? aja. Kenapa aku bilang anggap. Gini aja, Yaudah, gini oke. aja. Gua udah paham Kembali ke pertanyaan diskusi, lu. kembali ke diskusi. Gua udah paham Oke, pertanyaan jawab. lu. Silakan Nah, jawab. Lu mau jawaban Oke, singkat silakan jawab. kan? Kredibilitas, ini pertanyaannya nih. Kredibilitas siapa? Reza Gladys Ya. apa PT yang punya produk? Gua tanya sama lu. di dalam dakwaan Bukan kredibilitas itu tadi Dr. Reza. pertanyaan. Enggak, kita nggak usah Kredibilitas. ngomong. Sekarang gini, yang gua tanya sama lu, kredibilitas yang lu maksud itu kredibilitas Reza Gladys apa kredibilitas PT yang punya produk? PT Ya, yang oke, punya ulang produk. lagi berarti pertanyaannya ya. Kok Sebentar Bang pertanyaannya? Rapi, ketika speak up tentang soal waria itu betul-betul dilakukan dan juga speak up tentang produknya yang berbahaya itu betul-betul dilakukan oleh Nikita Mirzani ke publik ya kan, ke medsos, pertanyaan aku, apakah itu
akan mencemarkan nama Dr. Reza Gladys. Nah, Bang gini ya Bang ya. Kalau Bang Deddy yang men-speak up itu, Reza Gladys nggak akan merasa tercemar namanya karena lu bukan siapa-siapa. Kalau seorang public figure yang men-speak up itu, dia akan merasa tercemar nanti nama baiknya. Di situ letak apanya? Letak kepentingannya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Tepuk Bang. tangan. Oke, berarti terima kasih. Oke. Berarti supaya nggak ngambang, aku pertegas lagi menurut Bang Bayu ketika itu dilakukan nanti yang tercemar nama Dr. Reza Gladys akan tercemar kalau itu betul-betul dilakukan. Oke, lanjut. Ya Berarti kalau kita mengenai produk Bang, yang harusnya itu yang tercemar itu nama PT yang punya produk itu dan yang Bang, itu ya sebentar, Bang PT-nya Bayu. kan gitu. Cuman kan sekarang kan ini kan Sebentar, sudah Bang naik Bayu. ke pengadilan. Kan chatnya kan nggak gitu, chat percakapannya nggak produk, Bang. Iyalah, yang Sebentar, Bang Bayu. mau speak up kan. Ayo lanjut, Det. ya gitu. Jadi gini, lanjut Bang ya. Nah, berarti kalau misalnya dikasih duit berarti ancaman tentang speak up itu kalau dikasih duit berarti tidak akan pernah terjadi, Bang. Benar, Bang ya? Sepakat, Bang ya? Bang. Sepakat nggak tuh, Bang? Kayak peristiwa Kalau gua betul sama dikasih Raffi duit. tadi, Bang. Jadi nggak usah diulang-ulang kayak peristiwa gua sama Raffi tadi itu aja. Nggak, kebetulan Ya. aku baru naik tadi. Ayo dah. Bang. Berarti apa tuh Bang Rapi kalau dia? Bang. Sepakat ya? Apa maksudnya nggak akan dilaksanakan ya berarti ya kalau uang dikasih. Nah, kita bicara tentang unsur Bang. Ini terakhir aku penutup Bang. Ini kan unsurnya ancaman pencemaran nama ya Bang ya, atau membuka rahasia, memaksa orang untuk memberikan barang atau uang atau sebagian atau seluruhnya. Oke Bang ya. Nah, makanya aku bilang di sini tuh Bang kasusnya itu sebenarnya simple. Masuk Bang unsurnya karena Nikita Mirzani ini akan mengancam mencemarkan nama si Dr. Reza Gladys nih kecuali dia dikasih uang. Nah, makanya masuk unsur maksanya ya kan. Kalau misal kenapa aku bilang unsur maksanya masuk karena supaya ancaman itu tidak dilakukan syaratnya itu adalah uang. Itulah disitulah memaksanya Bang. Di situ juga ancaman pencemaran namanya itu Bang. Tadi barusan Abang udah menjawab dengan baik loh. Silakan yang lain, terima kasih. Kalau ada orang ya mempunyai Black Mamba terus diancam, bro, gue sebarin lo, lu punya Black Mamba buat kepuasan lo. Apakah itu yang disalahkan Black Mambanya, perusahaan Black Mambanya, Bang? Beda tuh Bang, itu beda. Lah, apakah selalu kalau mengenai produk asli, kalau produk utuh berarti dulu, perusahaan. kalau mau apanya utuh dulu gitu loh. Jangan sepotong-sepotong, utuh dulu. Abang kan bilang kalau kita mengenai produk itu harus tertuju ke perusahaan nih. Nah saya bilang ini produknya Black Mamba nih untuk memuaskan nafsu, gitu kan? Ancamannya kamu kalau nggak ngasih duit saya kasih tahu nih, lu punya Black Mamba buat kepuasan seks lu. Apakah itu yang dihancur kredibilitasnya si perusahaan Black Mamba? Bang, coba Abang jelaskan lagi, karena itu hal yang jauh berbeda, Bang. Itu Apakah hal yang selalu jauh kalau berbeda. masalah produk, Perusahaan Black Mamba itu adalah perusahaan orang lain, ya. Nah, Pemilik Black Mamba adalah orang lain. Kan itu hal yang berbeda, jauh sangat berbeda. Abang kan selalu kalau bilang produk, nah jelas kalau di kasus ini Bang, itu ada ujungnya. Ya. Jadi gini, Bang, Ujungnya aja. gini Bang, ujungnya itu ada kata kalimat akan hancur kredibilitas. Dokter Reza. Artinya, ini menuju nama baik seseorang. Kredibilitas Dokter Reza disebutin. Nah, nyebut lagi Dokter Reza. Iya. Artinya Apakah ini itu- mengenai nama baik seseorang. Ya, Nah, dalam 369. Sekarang kerugian Bang Bayu tahu nggak di dalam semua yang dituntut sama Nikita Mirzani ini kerugiannya sebenarnya berapa sih Bang? Sorry, apa Bang? Iya, di dalam dakwaan kerugiannya itu apa? Kerugiannya berupa apa Bang? Kalau Abang larikan ke produk, sekarang simpel lagi nih Bang. Kalau Abang berbicara produk harusnya di dalam dakwaan di situ kerugian yang dialami oleh korban adalah penurunan harga penjualan sekitar segini, lalu itu dijadikan kerugian. Itu baru betul Abang bilang kerugian produk. Itu di dalam penyidikan Bang, harusnya Bang, makanya. Ya makanya ntar dulu Bang, jangan potong dulu. Bentar dulu Bang. Hakim Enggak, itu saya jangan nantilah potong yang dulu. menilai. Bentar, saya belum selesai ngomong. Bentar Bang Bayo. Saya mau tanya ke Bang Bayo, di dalam dakwaan itu kerugiannya berapa?
Yang di dalam dakwaan kan yang dikasih Reja Gladys kan sama Nuki, Bang. Yang Nah, berupa itu uang itu yang dianggap kerugian, yang kesepakatan kita tadi, gua ngasih uang makan sama lu. uang Kan pribadi gitu. atau uang pribadi atau uang perusahaan? Iya, realisasinya pada saat itu gua nggak tahu uang pribadi apa uang perusahaan dari mana. Kita kan nggak sejauh itu apanya taunya. Kan itu dia, Bang. Bang. Mana mungkin gua tahu, atau lu tahu nggak itu uang pribadi apa uang perusahaan? Tahu gua. Tahu, itu ada di persidangan. Ada di persidangan. Itu kalau- uangnya dari rekening pribadi. Nah, Kalau itu uang dari rekening pribadi, ya. Sekarang kita bagaimana dengan permasalahan produknya ini? Jadi jangan diputer-puter dulu, Bang. Jangan diputer. Nggak ada yang muter-muter, dulu. Bang. Yang muter-muter itu Nah, justru ya yang mengatakan ini permasalahan produk. Persoalan itu sederhana. Produk itu hanyalah metode yang digunakan ya sebagai alat untuk memeras. Jadi kalau kita Tujuan- nodong orang pakai pisau, nggak usah diributin pisaunya, Bang. Perbuatan nodongnya itu yang salah. Enggak, sorry Bang Bayu, sebenarnya ada baca dakwaan yang tentang ada perkataan bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter. gue Gue jamin. Itu Gue jamin. gua Itu, jamin Bang Bayu, akan hancur Bang Bayu. kredibilitas. Bentar dulu, Bang. Iya. Akan hancur kredibilitas Dokter Reja sebagai dokter. Yang menurut kalian ancaman. Yang menurut kalian ancaman itu di WA langsung ke handphonenya Reza atau enggak? Iya. Langsung. Jadi Langsung. melalui mail tanpa edit di forward langsung. Nggak ada langsung. Dan diakuin. Oh, abang nggak baca dakwaan berarti abang bilang nggak ada langsung. Nggak ada langsung, itu melalui mail yang ada. Loh iya, tapi Yang di forward. disampaikan mail itu. Itu di Itu forward. mail Bang. kan dan itu mail terdakwa, Dan Bang. diakuin. Langsung sama forward beda. Ada editan nggak dalam forward itu? Apa? Ada editan nggak di dalam forward itu? Yes, langsung sama forward itu beda. Iya, ada. Kalau misalkan forward itu bisa diedit nggak? Ya kalau itu ya nggak bisa diedit. Iya, Sekarang makanya, pembahasan itu kita kan artinya langsung pesan sama itu forward, langsung. bukan diedit atau enggak loh. Mail Langsung itu, sama forward itu berbeda. jadi begini ya, mail itu 369 meminta itu secara langsung, ITA itu juga secara langsung, bukan buktikan sama saya kalau memang ada di situ tulisannya harus langsung. Ah, Kalau ngomong itu pakai dasar, jangan asal jeplak. Dari tadi saya ingatkan. jeplak. Baca dulu pasalnya, Bang. Barang Sudah saya siapa baca dengan bolak-balik, sengaja. Bang. Makanya secara Ada di langsungnya mana? Kalimat Ada secara juga langsungnya itu dikatakan secara mana? forward di situ. Lo enggak secara langsung yang Anda Bang, maksud abang itu nyemen mana? kata-kata. Abang nyemen kata-kata gitulah ah. Kayak anak kecil Bang Siapa masa lagi debat main soal kata-kata? kata. Yang Itu lu- masa harus abang Master itu tambah-tambahin aja yang ada main kata. kata-kata di mana Masa ngatain di situ secara langsung, ya gua bilang lah di mana nggak ngatain secara forward. Bang, intinya kan tadi pertanyaan abang, ada nggak komunikasi dari terdakwa secara langsung kepada Dokter Reza? Ada. Dari mana gue bisa tahu? Dari percakapan chat antara Mail dengan dengan korban. Nah, di situ ada percakapan Mail yang diteruskan kepada Dokter Reza, yang kata-katanya di situ adalah akan menghancurkan kredibilitas Dokter Reza Nggak sebagai ada akan, dokter. Bang. Nggak ada akan, bisa hancur. Nggak ada akan di situ, bisa hancur. Iya, bisa hancur. Oke, Beda, bisa itu hancur. jangan di frame diputer-puter ke situ. Iya, bisa hancur. Iya, bisa hancur gue kredibilitas Dokter jamin. Reza sebagai dokter, gue jamin. Nah, jadi Tadi di abang situ- aja sendiri menghilangkan gue jaminnya. Nah, Ya. tadi kan abang juga sepakat kalau misalkan uang itu tidak ada berikan, ada konsekuensinya dia akan speak up. Paham nggak bang? Iya, sama dengan pembicaraan kita tadi, Bang Nah. Raffi. Bisa hancur gua sama keluarga kalau lu kasih tahu begitu. Lu kasih sama gua itu WA begitu. Nah, sekarang gua jumpain elu. Gua kasih kesepakatan sama lu, kesepakatan tuh lu terima, terus gua laporin elu. Nah, gimana perasaan lu mengenai unsur itu? Tentunya lu akan ngomong kepada hakim secara utuh peristiwa itu. Sudah diomongin belum secara utuh? Kan gitu. Sudah diomongin belum sama hakim secara utuh? Kok sama hakim secara utuh lagi? Enggak, gua korelasikan aja lah langsung ke persidangan itu aja. Nikita Mirzani itu ada nggak berbicara secara utuh pada hakim? Saya ikutin nih ya, bahwa dia dilaporkan merasa sakit hati, maka dia akan menyampaikan segala sesuatunya kepada hakim secara terang benderang. Mana? Yang dia mau bongkar di persidangan yang koar-koar itu mana?
Tidak ada satupun percakapan yang dibantah sama Nikita Mirzani. Bang Raffi, Mr. Blaine, keterangan terdakwa udah belum? Udah. Sudah. Nah, apa yang disampaikan di situ sama Nikita? Ya, terdakwa Yang punya abang hak tahu ingkar. apa? Enggak, terdakwa Abang- itu punya hak ingkar. Iya. Yang pertama, Nah. dia tidak di bawah sumpah. Dalam segi kualitas alat bukti, dia paling rendah posisinya. Nah, yang abang tahu apa yang disampaikan Nikita Mirzani, Bang? Jumpawa dia. Anjir, kayak Tom Mingse gua pakai rambut begini. Nitawa puji sang Cie, pada nyanyi dah. Ah. Entah bisa lu sebut-sebut tadi gimana sih? Ini baru namanya diskusi ya, enak kan. Sebenarnya Bang Bayu ini agak nyambung gitu. Patet. Cuman agak dipelintir-pelintir aja sama Bang Bayu, nggak apa-apa tapi wajar. Tap-tap layar guys. Kuncinya itu kata-kata kredibilitas itu loh. Udah kunci di situ. Artinya Iya, Nikita, Gue jamin, intinya gue jamin itu. Nikita itu ya speak up-nya itu untuk menghancurkan kredibilitasnya Dokter Reza sebagai dokter. Kuncinya di situ. Artinya unsur pencemaran nama baiknya ancamannya ada di situ. ya namanya kredibilitas itu. Bang Raffi, Ya. kapan kita nyambung lagi ya? Besok atau apa ya? Boleh, Bang. Aman, Bang. Bang Deddy, semua Mr. Blaine apa segala. Siap, Bang. Siap, Bang. Andreas ya. Siap, Bang. Thank you Bang. Thank you Bang. Bang Bayu, sorry ya yang tadi awal-awal ya. Saya cuma buat Bang Bayu mancing naik aja sebenarnya. Gas Bang, nggak ada. Aman. Punya arti di dalam Komal ini nggak ada, hanya pembelajaran baru aja yang saya anggap. Ya, itu. cuma sampai tenggorokan mantap. aja, Bang. Sampai tenggorokan aja, jangan sampai Nggak atas. ada yang mantap. diuntungkan di sini, nggak ada juga yang menguntungkan kan. Ya. Iya, mantap, Bang, cuma sampai tenggorokan aja, Bang. Oke Bang ya, aku tinggal dulu Bang ya, ntar ya Bang. ya. Siap. Thank you, Bang. Dokter Andreas coba narasi dok, kita bantai Dokter Andreas aja lah. Terus tidak ada musuh, teman aja kita jadikan musuh sekarang. Nggak, sebenarnya kan Bang Bayu tadi itu dia notitnya itu kan jangan sampai nanti putusan hakim yang gimana-gimana tentang hal ini gitu. Sebenarnya penting juga kan kalau misalnya dia mengarahkannya itu tidak bersalah lah gitu kan. Ya artinya nanti di kemudian hari banyak orang yang melakukan hal yang sama, yaitu nggak salah, kan gitu. Iya. Enggak, tapi tadi udah dijawab sih Dok, makanya gua seru-seruan aja. Tadi tuh gini, Bang Bayu itu kan gua ulas sedikit ya. Jadi ketika gua menanyakan soal 369 kasus Dr. Reza, ketika di situ ada unsur pidana, ada ancaman di situ. Terus ini kan berangkat dari kesepakatan katanya, sedangkan di pasal 1321 itu kan mengatur tentang batalnya suatu kesepakatan kalau adanya suatu ancaman ataupun penipuan. Nah, ketika ada berbicara soal ada dan ketika ada ancaman, ketika membuat suatu kesepakatan, ketika gue melaporkan ke pihak polisi, kata Bang Bayo, gue disuruh pulang. Karena apa? Gue harus buktikan dulu kesepakatan itu dan gue harus batalkan dulu di kasus perdatanya. Nah, tadi gue ngambil analogi di kasus di perkara 368 terkait adanya ancaman kekerasan sehingga gue menyerahkan motor. Ketika gue diancam nih, fisik gue, keadaan mental gue tuh gue diserang nih sama orang. Ketika gue merasa terancam, gue serahkan motor gue, lalu gue laporkan ke pihak polisi. Gue tanya Bang Bayo, Bang, bisa nggak gue melaporkan itu? Bang Bayo bilang bisa, cuman contohnya nggak konkret kata dia, karena 368 beda sama 369. Nah, gue ikutin lagi tadi, pakai cara analogi 369 soal masalah yang dia berzina di hotel itu. Nah, disebutkan sama Bang Bayo, ketika ada peristiwa ancaman di situ, bisa melaporkan nggak Bang? Bisa. Nah, jadi itu akan dikesampingkan yang katanya itu alibi-alibi kesepakatan kalau di situ ada peristiwa ancaman. Karena karena ancaman itu diatur di dalam kitab undang-undang pidana kita di pasal 368 maupun 369. Dari kasusnya Dr. Reza 369. Nah, Itu kan. artinya
Sederhananya, ketika bisa dibuktikan, terbukti 369, maka kesepakatan itu gugur. Betul. Itu aja sebenarnya. Makanya seharusnya nih ya, kita anggaplah balap-balapan misalkan. Ini kita anggap ya, laporan pidana sama gugatan perdata misalkan, sama-sama jalan. Misalkan yang duluan finish, putus, itu perdata. Kira-kira yang pidana bisa jalan nggak? Pertanyaannya. Misal nih, ini startnya sama-sama kan? Laporan pidana sama gugatan perdata sama-sama jalan. Nah, ternyata yang finish duluan, yang gugatan perdata nih. Vonis dia diputus oleh hakim bahwa itu adalah sebuah kesepakatan sah secara hukum, ya kan? Nah, kira-kira pidananya gugur nggak? Enggak. Enggak. Kalau sudah divonis hakim di perdata menang nih. Itu sebuah kesepakatan yang sah secara hukum. Kemudian pidananya ini gugur nggak? Berhenti nggak? Enggak. Berarti pidana itu tetap perbuatannya kan? Betul. Selama pidana. Justru itu bisa jadi novum, Bang. Iya. Berarti selama perbuatan itu bisa dilakukan, dibuktikan, ya, gugatan perdata itu nggak ada gunanya kesepakatan itu kan? Karena perbuatan pidana itu kan jelas perbuatan materialnya ada tuh, ya kan, bahwa dia sudah melakukan pengancaman dan terbukti, misalkan, secara sah dan meyakinkan. Maka gugatan yang katanya kesepakatan itu akan gugur dengan sendirinya. Udah batal demi hukum. Karena di dalam perjanjian itu ada perbuatan yang sudah terbukti. Ya, Tadi aku tertarik sama itu blind. Tadi kan aku minta naik karena ada perkataan atau statement dari Bang Bayu itu bukan ancaman, itu peringatan. Nah, itu yang aku sangat aku harus naik nih, begitu. Kalau aku ya, tadi ini kita ngomong masalah unsur apakah apa namanya si korban ini tertekan atau tidak. Dengan Dokter Reza ini memberikan uang, ya kan? Itu sudah masuk unsur Dokter Reza itu takut atas dasar apa? Kredibilitasnya dihancurkan. Itu udah jelas. Dengan Dokter Reza memberikan uang, itu tanda Dokter Reza itu takut. Ya makanya juga aku bilang begini Bang ya. Kalau ada masih orang yang mengatakan bahwa itu kesepakatan. Kalau memang Anda bisa membuktikan itu kesepakatan, kenapa perkara ini sampai ke pengadilan? Seharusnya dalam tahap penyidikan aja Anda sudah bisa buktikan tuh. Udah Ini bukan selesai di situ. pemerasan Pak, ini kesepakatan, ini bukti-buktinya. Wah nggak bisa, saya minta gelar perkara khusus Pak. Kita adu bukti, adu ahli. Mana Rinda? Mana si Rinda? Nggak ada, berarti karena dia tidak bisa membuktikan dalam proses penyidikan, ya setelah dikonfrontasi bersaksi maupun alat bukti, dia tidak bisa memberikan jawaban apa-apa dan tidak bisa mengklarifikasi, makanya perkara ini sampai ke pengadilan. Makanya kalau masih tetap keluar-keluar produk lah, masih keluar-keluar masalah, apalagi namanya tuh kesepakatan, selesaikan di penyidikan. Berapa banyak itu sudah dalam proses penyidikan di SP3 karena bukti tidak cukup. Betul. Tidak memenuhi unsur dan lain sebagainya. Betul. Jadi kesimpulannya Ini Bang, pihaknya katanya gini Dok, narasi mereka soal masalah pra peradilan ya. Tahu nggak apa jawaban mereka? Apa? Ini kata striker. Apa? Emang anjir, gua ngakak banget. Makanya Bang, gua kadang kalau lagi makan, kadang boker, gua tontonin komal mereka tuh kadang suka seru gua Bang. Jadi lancar boker gua anjir. Nah, terus gini Bang, katanya si striker. Kalian tahu nggak kenapa Bang Fahmi dan kawan-kawan tidak melakukan upaya pra peradilan? Karena apa? Karena Niki sudah merelakan diri dia buat ditahan untuk nanti di persidangan membongkar mafia skincare katanya. Aduh. Anjir, gue bilang. Jadi dia relakan Bang. Jadi dia relakan katanya
Nikita Mirzani katanya merelakan diri dia buat ditahan. Gila, gue bilang, lu pendukung macam apa kalau begitu ceritain narasinya anjir. Nggak, kalau dari pihak sana kan kalau ngomong gini, Vi, ya kan, itu adalah kalimat pernyataan, itu adalah kalimat saran, ya kan. Oke, kalimat itu akan bisa berubah, ya, ketika tidak ada minta apa-apa, betul nggak? Ketika kalimat itu dijadikan untuk meminta sesuatu, akan berubah bentuk, Betul. betul nggak? Betul, Bang. Di situ kalau Nikita ini berspeak up untuk kepentingan umum, oke, kita akan mendukung itu, betul apa enggak? Nah, coba ngomong aja sana gitu kan. Ngomong aja sana. Tapi ketika omongan itu dijadikan alat untuk meminta sesuatu, untuk menekan sesuatu, untuk menguntungkan diri sendiri, disitulah kesalahannya. Betul. Intinya Disitulah. kesalahannya itu adalah ketika dia meminta uang dari sebuah statement dia. Betul. Kalau kita ngobrol begini nih, kalau kita ngobrol begini lu sama Terang inget zaman dulu masih baru-baru mulai tuh. Bertiga doang. Dikit banget yang nonton. Apa? Ini Bang, ada Bang Adelau nih. Bang Adelau, gimana kabar? Sehat, Bang? Ya, Bang Rapi, alhamdulillah. Bang Rapi sehat, teman-teman. Alhamdulillah. Sehat Semua sehat, Bang, alhamdulillah. Gimana Bang? Ada berita apa ini? Berita apa? Saya 2 minggu masuk Komal, pusing. Ngapain masuk Komal? Dihina-hina, rebutan. Bang, Udah tandanya rebutan orang pen, kita, sekarang kita ada sayembara sering segala dihujat. macam. Kalau Aduh, kita nih, Bang Erdi, gila pula semua orang ya kan. itu tanda-tanda Kalau orang Bang Erdi jangan akan duduk diangkat gitu loh derajatnya. maksudnya. Yang diskusinya yang enak gitulah. Bang, kalau Abang dihina-hina, tuh kata Bang Terang, Abang tandanya mau diangkat derajatnya, Bang. Tepuk tangan. Positifnya seperti itu, Bang. Positive vibe aja Bang, positive vibe. Sekarang kan kalian nggak perlu ribut lagi, Wong. Sama pendukungnya ribut gimana sih? Kalau gue Bang ya, kalau ini gue pribadi Bang ya, pertarungan itu sudah usai Bang. Minggu depan udah penuntutan, kesimpulan jaksa, ya kan? Depannya lagi kesimpulan penasehat hukum, pembelaan pledoi, ya kan? Udah. Kita mau berdebat apa lagi? Ya kan? Ya makanya saya udah 2 minggu gak pernah Komal, Bang Mr. Blend. Ngapain, capek lah, nggak dapet duit kagak. Mending di Kalau kantor sekarang, duduk. nah, kalau sekarang itu Bang, kita bukan berdebat lagi tentang substansinya, tapi tentang narasi-narasi yang bengkok-bengkok nih kita luruskan, ya kan? Bentar, ini ada yang nanya tanggapan Bang Erdelo apa penggalangan dana di tim NM tapi uang hilang. Ini gimana sih? Siapa sih ngalangin dana itu? Maires yang tahu ceritanya tuh, gue sekilas aja sih denger. Ah, seriusan? Itu berita itu beneran ada? Iya katanya ada 6 juta apa berapa gitu loh, Anjir. galang dana. Buat Duitnya- siapa katanya? Katanya sih buat itu, buat ada yang bilang buat demo, ada yang buat bikin baju, ada yang macam-macam lah, Vi. Anjir, itu kok donasi malah buat demo? Gimana sih ceritanya? Nggak tahu. Pokoknya ada pengumpulan dana aja gitu. Itu beritanya begitu, mau berdebat. Terus si ini kan yang berantem akhirnya, si Maires sama Pororo. Sekilas aja lah ngedengerin. Apa pula Jadi ini. kebalik sekarang ya. Orang yang jadi artis siapa? Ini orang akun-akun mau jadi artis kayak mana jalan cerita. Kok mau jadi artis bodoh? Pusing. Apaan? Iya kan. Bang Raffi naikin Rinda, nggak ada Rinda Multi. Jadi sebenarnya mereka itu bisa jadi tersesat karena mereka tidak meruntik kronologi. Karena bukan juga menurut kronologi dok, suka ngambil parsial dok. Dia hanya mengutip kalimat-kalimat yang bisa menguntungkan Iya parsial tuh jawaban potongan untuk tuh. mereka. Kayak misalkan itu review dia. yang baik-baik ya Mail, nah itu udah tuh dipotong habis Padahal itu doang. sebelum Dokter Reza itu ngomong seperti itu, ada unsur tekanan dulu. Iya. Analogi kan seperti ini. Kayak tadi Raffi gue bilang, ada preman nih datang ke ruko. Bu, minta jatah bulanan 5 juta.
Gak ada saya bang, 4 juta aja jangan lah, Kalau Bang. nggak, kali kalau nggak gue rombongan. semen. Mau aman gak nih? Oh ya bang, cuman tolong bang ya, kalau saya kasih 4 juta besok ini amanin saya. Nah, Kan seperti itu. Artinya tindakan awal dulu yang dilihat. Gitu loh. ya itu bang, kalau dia bilang review yang baik-baik ya Mail. Nah, Nah sampai situ mereka tuh, itu melihatnya habis itu, pas si pemilik rokok ini bilang, ya udah kalau gitu abis saya ngasih duit amanin ya. Nah, dia di situ. iya. Jadi waktu amaninnya itu mereka ngotot di situ tuh, Nah, ditarik, kesepakatan tuh. Nah, ditarik mundur sedikit, mencret mereka, macam-macam kemana-mana lah langsung Tapi larinya. setelah hilangnya Bang Erdelau dari beberapa hari pembuktian nih, Bang Erdelau ada perubahan berpikir atau tetap sama? Bang Erdelau Malas tetap ada pemikiran NM akan bebas. males jawabnya saya. Sudahlah bang, kalau udah kadung dibully bang, dihina-hina sekalian aja bang. Gas. Tapi Bang, tadi aku mendengar dari ini Bang, dari apa live-nya si Emma Waroka, terus siapa tuh Duta Intel sama Putri Jimbo tadi katanya ini mereka pun sudah mengaminkan kalau susah sih kalau tidak kalau akan bebas tidak akan bebas ya pasti masuk dia bilang kayak gitu. jadi gini, Indra, Oh, dia bicara seperti itu, ya kan? Ketika nanti Niki masuk, artinya nanti akan di framing tuh, wah mereka tahu ya kenyataannya memang ini Iya. dikondisikan. Itu yang mau mereka. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Kenapa gue bisa bicara seperti Seolah-olah itu? paten. Nah. Begini. Ini kan gue dengar juga nih si Duta Intel kalau jadiin saksi saya gua, oh siap banget saya. Anjing gue bilang lu kayak udah paling tahu aja anjir. Lu saksi fakta apa saksi apa? nah yang ingin Peristiwa. kutanyakan tuh gini Bang, pendapat kalian tentang kan dia menyatakan kalau dia sudah dapat surat panggilan dari KPK gitu kan. Nggak ada. Nah, tiba-tiba KPK jubirnya KPK tadi tuh bilang membantah bahwa nggak ada. Jadi gimana itu Bang? Apakah itu termasuk dalam pembohongan publik terus akan merusak citra KPK juga karena udah apa seolah-olah betulan tapi ternyata tidak pernah melakukan hal tersebut, tidak menanggapi apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani. Saya tuh Mohon gini Bang. Rinda, belum pernah ketemu pasal yang melarang orang-orang untuk halu. Seandainya ada mungkin kena. Terus yang kedua gini ya, dia melaporkan, namanya sifatnya dumas ya, pengaduan masyarakat. Artinya masyarakat siapapun boleh melaporkan kan. Terus melampirkan bukti awal, bukti petunjuk lah istilahnya gitu, bukti awal. Nah, di dalam buktinya itu kan ada rekaman percakapan 2 orang. Nah, pertanyaanku sederhana. Kalau KPK menaikkan itu menjadi lidik atau sidik, yang dipanggil itu Nikita Mirzani atau 2 orang yang dalam video itu? Kata Nikita Mirzani dia. Mau ngapain dia dipanggil? Urusannya juga apa? Orang itu dumas. emang jadi saksi apaan? Kalau dumas itu ya nggak ada kaitannya nih. Lu nemu dompet atau nemu narkoba lah di pinggir jalan, ya kan? Lu serahin tuh. Jadi panggil mau jelasin apa dia? Makanya. Lebih parahnya lagi Bang. Nih kemarin narasi gue pakai nih, narasi mereka ya. Gue giniin. Gue mau tanya nih. Anggaplah yang kalian tuduhkan itu betul, gue bilang. Hakim terima suap, jaksa terima suap. Emang bisa nggak sih membebaskan Nikita Mirzani? Bisa banget Bang, katanya anjir. Ya, ini kan Bang Erde ini kan salah satu lawyer juga nih Bang Erde. Aku mau nanya nih Bang Erde ya. Kira-kira Bang, itu bakalan berapa lama ditahan kalau itu ter-ACC-kan? Karena kan melihat tingkah laku terus perlakuan dia selama ini, itu akan memunculkan untuk meng-ACC berapa tahun Bang Erde lah. Kalau aku ini kan nggak ngerti nih Bang. Ya anjir, ada love gitu ya anjing gini. Iya, Bang RD itu pendukungnya Nikita Mirzani, mana mungkin dia mau mengatakan Nikita Mirzani bersalah? Dia kan pendukung, betul nggak Bang RD? bukan Tidak pertanyaan. menjebak Bang RD nampaknya. Pertanyaannya mengasesikan apa sih bahasa yang lebih tepat pilihan katanya kalau sesuai dakwaan ya kalian kan yang tahu kan gitu.
Tapi kan Tapi kalau menurut pandangan Bang RD, apabila ini terdakwa ini udah ketuk palu betulan nih, ternyata betulan. Nah, kira-kira berapa tahun tuh masuknya kalau menurut penerawangan Bang RD? Penerawangan. iya, kalau saya melihat dari semua kasus berjalan ini, meskipun memenuhi unsur, Nikita Mirzani diponis ringan dari ancaman. Nggak sesuai yang bilang 20 tahun, 20 tahun tuh nggak mungkin. Saya berani bertaruh di sini 10 miliar kalau mau bertaruh dengan saya. Kalau memang boleh judi. Nikita Mirzani, sebentar. Kalau memang Nikita Mirzani diponis 20 tahun, saya bertaruh 10 miliar, saya cari lawan. Itu pasti di Ntar bawah dulu itu. bang, tapi gini dulu bang, maksud gua minimal gini, kalau sebelum ngajuin taruhan 10 miliar, lu tunjukin dulu duitnya ada apa enggak lu di 10 miliar. Lu Ada, lu nggak pernah main ke tempat dua, tanya Farhat aja Iya. dia punya duit kok. ya kenapa harus tuh? Banyak duit lu rupanya. Ya, adalah. Ya cobalah lu Bang, lu punya duit lu 10 miliar. Kalau lu di kasih atas 10 juta 10, Bang. 10 juta di sini, Bang. Lu kasih 10 juta yang ada di sini satu-satu, Bang. Itu nggak ngabisin rezeki lu, Bang. Coba gue minta 10 juta dari sana dulu. Ngapain minta sama Rapi udah jadi artis sekarang, kamu banyak duit. Loh, Kalau di atas 10, Bang. Bang, kalau gue punya 10 miliar, Bang, lu minta 10 juta gue kasih langsung, Bang, beneran. Iya, karena kamu sekarang nggak punya pun lupa nanti sama janjinya. Nggak mungkin bang. Begini saya Gua Bang punya RD. videonya Rapi bang. tadi anggap saya bercanda. Bang RD kalau di atas 10 tahun, Begini, kalau nggak mungkin, nggak mungkin. kalau misalnya mungkin, misalnya di atas 10 tahun putusannya dari divonis sama hakim, kita dapat berapa? Di bawah 10 miliar? 5 ya, 5 Ya, miliar. anggap itu candaan. Maksudnya gini, saya juga suka apa ya, nggak sependapat ketika Nikita Mirzani fix 20 tahun fix dasar Gini mereka. bang, abang tuh belum selesai ngomong gitu, belum selesai dengar utuh. Ancamannya kan 20 tahun bang. Betul. Soalnya kita nggak bilang itu pasti Enggak, dihukum saya 20 tahun nah gitu, Saya enggak. nggak ada bilang kalian salah satu dari kalian nggak Jadi ada. siapa tuh Bang RD? Siapa yang bilang kayak gitu Bang? Ya mungkin salah satu konsennya RJ yang sedikit melenceng kayak otaknya duta Intel gitu kan sama banyak orang error sini. Kita intel. Siapa, Bang, pendukung Dokter Reza yang bilang fix ini bakal 20 tahun? Banyak lah di Komal itu kalau typing. Itu kan hanya Ya, kalau yang tapping mah, Bang, nggak usah diinin banget kali. Kita bicaranya yang kita sering ngobrol-ngobrol di komal-komal ini aja. Siapa yang pernah bilang kalau ini Nikita Mirzani akan fix 20 tahun? cuman kan itu betul kan ancamannya 20 tahun kan. Iya, ancamannya 20 tahun. Tapi kan kalau kita lawyer tahu lah seberapa apa namanya bilang kalau orang itu bisa diponis 20 tahun sesuai ancaman. Rasman aja ancamannya 4 tahun diponis 1,5 tahun kok. Iya kan kita nggak bicara vonis bang, kita bicara Tapi itu ancaman. maksimal, maksudnya tuh kayak Iya, hukumannya sepakat, tuh saya maksimal sepakat. 20 tahun penjara gitu tuntutannya kan Bang RD Lau ya. Ya. Tapi Nah, ada loh, makanya Bang. tadi aku tanya, bentar Bang, Ada mohon maaf. maksimal, Makanya tadi ku tanya diponisnya berapa? maksimal ada bang, dituntut maksimal, ponis maksimal ada. Ada, cuman kan saya berani bertaruh. Kalau misalkan Nikita Mirzani 20 tahun sesuai. Nah, iya. Ya, katanya jadi berapa bercanda, tahun menurut bertaruhnya. Gimana sih, Bang? Iya kan belum ngomong duit saya Rapi. Tadi bercanda. oh iya. Bentar dulu. Kan bertaruh itu bukan harus pakai apapun. Saya bertaruh ketika boleh bertaruh dengan apapun. Nikita Mirzani itu nggak bakal diponis sesuai ancaman menurut saya. Karena apa? Kita kan sebagai seorang lawyer juga punya analisa. Contoh misalkan ancamannya misalkan 20 tahun. Kalau saya feeling sih nggak nyampe 10 tahun juga sih. Kalau saya Oke. feeling ya. Cara feeling aja deh. Iya nggak apa-apa deh bang, kan feeling boleh bebas. Iya, asal 5, jangan halu aja 10, KPK udah ngirim 15, surat, nggak berapa, apa-apa Bang? kalau pilih. Kalau di bawah 10 berarti 9 tahun 11 bulan lah. Tapi Bang Ardilau Bang Ardilau aja nih yang mendukung Nikita Mirzani yang bilang ini akan jatuh vonis. Bukan, maksud saya gini. Saya kan typing di bawah Bang Edelo, jadi kira-kira berapa lama nih diponisnya? Syukur-syukur kalau misalkan diponis, kita kan nggak tahu juga. Kalian juga kan nggak bisa. Kita hanya berpikir saja. Kalian juga nggak bisa menentukan. Nikita Mirzani Nggak apa-apa ponis Bang, poin jangan aja, berlama, Bang. sebut juga. aja, Hakim sebut kan Bang berapa belum tahun tahu. Bang. Tapi kalau to the misalkan point aja, analisa diponis ringan, mudah-mudahan bebas kan begitu kalau pendukung Nikita Mirzani.
Iya, Enggak, kalau iya. abang, kalau Sebut, abang, sebut kalau berapa abang, tahunnya, bukan sebut bukan dulu kalau bang, pendukung berapa Nikita tahunnya bang? Mirzani. Kalau abang, Berat ya bang ya. bang, kalau udah dibully tuh biarin aja udah bang. Gas bang, jangan takut, nanggung Bang bang. Ernest tinggal bilang, ih, Bukan masalah takut nggak takut. Sejak kapan saya takut? Lebih dari ini saya sudah. Kalau gitu sebutlah bang. Udah nanggung ini bang. Besok ada penuntutan bang. Iya. Kan udah disebutin sama saya tadi itu. Di atas Di bawah 5 10. tahun berarti. Di bawah 10, di atas 5. Makanya bang, maka. Udah, saya omong Nikita Mirzani bebas biar pendukungnya senang, saya senang dan kalian bisa loh, analisa. kan tadi kata bos bang Sasa kan aja ngomong kalau kayak gitu. tidak ini berapa Ya tahun? udah. Nah, kan itu pertanyaannya loh bang. Loh, kalau diponis bebas gimana mau berapa tahun? Gimana sih kamu? Ya kan ini tadi kan kami bertanya menurut pandangan abang, karena kan menurut Berarti- abang kan 20 berarti tahun itu abang- nggak bakalan mungkin. Nah, Berarti sekarang Rapi, Bang Rapi lah yang enggak, ngasih berarti Ya, Bang ini Er- gini, Bang rambutnya Erdelo jadi gini. Tuhan. berarti Bang Erdelo tadi menganalisa apa dasarnya untuk menyenangkan hati pendukung Nikita Mirzani aja. Bukan, ucapan itu doa gitu loh. Nah, Bang Vi tantang dong. Kalau dia bebas, kalau bebas kasih 20 M. 20 M enggak tuh? Nanti Belum suruh punya tunjukin gua. duitnya nanti. 20 M belum punya. 10. Ntar gue minta dulu lah sama orang yang ada di, gue minta ketemu sama orang dulu di Banten minta 20 M. Banten enggak tuh? Tapi Bang Erde tidak menjawab loh pertanyaan tadi loh, Bang Erde berapa Bukan tahun tidak itu? menjawab, kamu yang nggak ngerti saya sudah jawab tadi. Apa yang perlu Enggak, jawab nah lagi? itu kan menurut abang kan untuk apa membahagiakan pendengarnya si Nikita Mirzani bebas kan. Nah kalau menurut abang kan kalau misalkan nggak 20 tahun berapa minimal masuknya? Saya nggak bisa menentukan berapa tahun, tapi saya bilang samamu, Nikita Oke lah, Mirzani Bang. pasti diponis ringan, nggak bakalan. Iya. 10 Nih tahun jawaban bakalan. jawaban Pak Alex nih, jawaban Pak Alex. Nih gua sampein ya jawaban Pak Alex kata gini. Nikita Mirzani kata Pak Alex. Kurang ajar Gila. memang Rindan loh. Ini Alex ini Alex yang ngomong Alex Papariko. Nikita Mirzani. Nikita Mirzani nanti di PN dia akan bebas kata dia. Tapi nanti jaksa akan banding kasasi dan di situ akan divonis dia 10 bulan disamain sama kasus anaknya anjir. Anaknya kasus apa kasus pajak? Nggak tahu. Enggak, Ini penggelapan dalam jabatan. Dia dalam jabatan. Adalah capek aku kalian ini. Ya Allah. Rapi itu nggak pernah berani dia sama saya kata. Mana si blind itu, Mr. Blind itu? Suruh sini orangnya dia bilang. Pokoknya gampang kalau orang Rafi itu cuma katain aja matanya picek katanya. Bentar, aku tanya Bang Terang, kalau menurut Bang Terang berapa tahun Bang Terang? Kalau menurut Bang Terang berapa tahun? Berapa ya? 9 tahun 3 hari. Kalau kalau Bang ini Bang RPM apa Bang? Berapa Bang? Kalau aku udah jelas, tuntutannya antara 10 sampai 15, Nah ponisnya kalau 8 Bang sampai Erdelo 12. berapa Bang? Ya, 10 sampai 15 enggak lah. Kalau saya Tuntutan bang, aku nggak bicara ponis bang, aku bicara tuntutan aja dulu bang. Ayo Bang Ardi, Dituntut berapa dia minggu depan ini? kalau tuntutan bebas lah sesuai dakwaan jaksa penuntut umum. Bebas, tuntutannya bebas. Oh. Oh, Bebas beberapa tahun pun bebas Bang Blend. oh, ya. Aku pikir Anjir, dituntut bebas. Gua kaget. Masa jaksa nuntut bebas anjir. Makanya gue kaget. Bang Erdelo kadang-kadang bikin kaget-kagetan aja. Ya, gini kadang gua Udah aneh gitu udah loh. jantungan tadi Bang RPM itu. Kok hal kayak begini juga dibuat hal yang serius. Kalau gua bilang Nikita Mirzani bebas, Erdelo tandain, lawyernya nggak bisa analisa. Tandain apaan lu suka-suka gua ngomong, ngapain? A1. Gua ngomong gini. Daripada Ngomongin A1 mending A1 A5 dok Wagyu. A5 Wagyu enak dok. Kalau saya mengatakan Nikita Mirzani bakal diponis ringan, terus dan berpotensi akan bebas bersyarat atau misalkan apapun itu kan
wajar-wajar saja saya mengatakan itu, nggak ada salah. Ya, tapi karena tadi ada iming-iming di belakangnya, abang bilang tadi ekornya tadi untuk memuaskan, menyenangkan pendukungnya Menyenangkan. MM, maka bebas. Nah itu Nah kan ini jadi Linda ini perempuan yang pertanyaan. baik, ngapain kamu jadi hater, ngapain kayak begitu, nggak boleh, ini ruangnya Rapi, jangan kau kotori di sini. Nggak hater dia ini bang. Masa Linda dibilang hater Linda? Rinda, lu tanya Wendy. Oh iya Wendy ya. Kalau menurut Wendy berapa tahun Wendy? Turun dia. Takut sebenarnya. Berbisa juga mulutnya Linda ini bisa bikin turun orang. Aku nanya loh, bukan menghater. Kalau misalkan menghater kan beda cerita, aku serang-serang loh. Ini kan semuanya aku pertanyakan. Tak Beneran, Bang? tak baik kalian ada anak tuh, ada yang ngingetin tuh kata mama dua. Iya tuh. dengar. Tak baik kita karena ada. Bukan begini, hater itu caranya begini. Saya sampaikan samamu. Iya Akan bang. berdoa dengan putusan Nikita Mirjani bebas. Pendukung Nikita Mirjani akan senang. Lah kok framing buntutnya Bang Ede lo bikin senang pendukungnya? Emang iya? Ya kan tadi tuh emang gitu kan kata Bang tadi. Oke deh biar Vonis, senang. hakim akan memutus nanti dengan ringan dan senang hati selama 15 tahun. Enggak, ini bikin senang atau ngebego-begoin? Tolong jangan abu-abu Sudahlah, lah, Bang. terang, Kalau jangan hitam, bikin. hitam aja, kalau putih-putih aja gitu, jangan abu-abu. Terang jangan bikin statement lagi karena waktu terang bikin statement di copy sama Bang Erdelo dihujat. Gara-gara Iya, gara-gara si Terang tuh teman-teman 250 viewer emang si Terang kok pendukung NM, gua bilang si Terang pendukung NM itu bodoh gitu. Enggak. Jangan bodoh dong, tolol. Oh iya bener tolol juga. itu kata kan Bang Erdelo tuh bener, maksudnya gini kan, itu si Terang bilang katanya pendukungan yang kita bisa itu semuanya tolol. Nah gua nggak mau jadi seperti yang dibilang Terang, gua nggak mau jadi Iyalah tolol. gila lu, gua bukan orang tolol goblok. Terus katanya pendukungan yang kita Mirjani, berarti abang bilangin kita tolol. Iyalah kan semuanya, gua kan pendukung NM, dibilangin semua pendukung kita dijadikan tolol. Makanya gua nggak mau dibilang begitu, Bang Mr. Blend maksudnya. Iya, cuman kan mereka nggak ngerti bang. Terus abang dihujat sama mereka. Bukan nggak ngerti, justru how to make the thing gitu loh. Bagaimana mereka itu mengerti, ikutin gaya Bang Erdelo, cara membelanya itu bukan seperti kayak begitu gitu loh. Paham Jadi nggak? salah menurut abang cara mereka kayak gitu. Banyak yang salah. Banyak yang salah mendukung Nikita Mirjani. Coba lihat gibahan Miss Gosip sama Gimana? siapa Duta Intel. Apalagi Emang dia pendukung Mambel. kita Mirjani bang? Emang Wah. dia bukan pendukung Nikita Mirjani. Kalau saya lihat bukan. Aduh, Miss Gosip. Iya bukan. Apa dia cuman menyelam perahu aja ke sana? Nah, betul. Dia kan ada chatnya sama Mbak Fitri, dia cuma mau menyelamatkan diri dia. Oh iya si Miss Gosong ya. sebenarnya bang iya. ya, bang, gua kasih tahu rahasia bang ya, Bang Erdelo. Sebenarnya Miss Gosip itu dikirim Interpol bang. Mana aku Interpol. percaya itu mulut si Miss Gosip Interpol itu, sekolah aja nggak tahu dia. Bingung saya. Miss Gosip itu ternyata dikirim sama Interpol. Enggak, yang gua bingung gini. Yang gua bingung gini. Dosen tahu. Dosen Enggak, yang gua bingung gini. dosen tata boga. Dosen ini bidan ya nih deh. Masa? Dosen. Iya, dia bidan. Dia kemarin lagi menyampaikan tutorial cara ngentot biar laki anaknya. La ilaha illallah. Buset. Masa? Parah, Bang Erdelo parah, Buset. Illallah. parah. Kacau nih. Bukan. Saya ngomong fakta. Saya kan waktu itu lagi jalan, dengerin lagi ngobrol apa kan gitu. Nah, saya mendengar dia itu ngerti ilmu kayak begitu. Jangan negatif dulu, kenapa sih? Nah, waktu itu kan lagi ngobrol di situ, yang saya sebutin namanya tadi. Dan itu sedang menceritakan bagaimana bisa melahirkan seorang anak laki-laki dan perempuan. Ternyata dia paham bagaimana kalau cara bersetubuh, menghadap belakang, di atas atau di bawah. Tuh dia lebih ngerti ilmu gituan daripada dia sosokan baca hukum, nggak ngerti mending ilmu kayak gitu tuh dia.
agak ngeri juga Wak kalau dia ke atas. Cuman aku nggak naik ke atas. Maksudnya kalau misalkan naik ke atas, aku cuman mau nanya, itu kalau anaknya yang jadi bukan laki-laki sama perempuan, gimana tuh ngentotnya kok bisa salah gitu loh? Udah diulang lagi sama dia. Dia kena PL lu bang. Ah, nggak apa-apa, gua di band 20 tahun juga nggak masalah. Berarti agak miring dia, agak miring. Harus ada derajatnya berarti, berapa derajat miringnya. Iya. Agak lain memang. Ini tanggal 28 ke Jakarta dong. Enggak lah, nobar aja. Loh, Online, nobar online. Oh, nomor online, offline lah. terus yang downline ini bagaimana? RD Lau. Bang RD nanti sama Bang RD. Ya. Aku masih teringat Saya yang cuman begini loh, soal saya piramida sampaikan ini, itu. Bang Mr. Blend. Saya kan mendukung Nikita Mirzani dengan hati. Maksud saya, yuk dukung dengan positif. Dukung dengan sesuatu hal yang menjadikan Nikita Mirzani lebih baik gitu loh. Nggak bisa bang. Ini Nggak banyak bisa. pendukung Nikita Mirzani yang mensupportnya dengan cara-cara yang seperti Bang Terang sebutkan. Itu saya nggak suka gitu loh. Berbahasa metafora, apalagi Siapa saya sih, kemarin Bang? lihat di Komal, dua orang perempuan ngerebutin sok deket sama NM, ngapain gitu loh. Kan nggak Anjir. penting. Oh, gua tahu. Oh, Mbah. si ini Mambel sama si ini. Sama Vista ya? Vista. Gini loh bang, kan sudah aku bilang bang. Nggak Emang ada dia yang sedang tulus. memperebutkan itu ya? Memperebutkan siapa yang paling dekat itu ya? Iya, makanya ayo kita dukung, jangan ada perpecahan. Dukung ya dukung baik ya kan. Support ya support baik. Kenapa? Jadi saya tuh contoh gini ya, saya di situ sedang diskusi. Di situ saya sedang diskusi memberikan suatu pendapat hukum tentang beberapa Tapi pasal yang bentar Bang Terang, Bang Terang, Bang ada sorry maaf saya potong maaf. Tapi pas tadi Bang ada lalu lihat Komal yang ada perempuan berdua berantem itu yang si Mambel sama Vista, saya kasihannya nggak fokus ke mereka Bang, saya fokus ke yang ini Bang Saroni. Itu Bang Saroni. Itu Bang Saroni siapa sama sih? Bang. Bang Ratu? Ya nggak tahu. Kayak lawyer, Nggak tahu. kayak lawyer juga deh. Ya, tapi itu kalau nggak salah yang sering live-livein ini loh, Bang Usman sama Bang Galih, lawyernya NM. Iya. Nah, saya ngeliat itu kasihan Bang, karena apa? Karena Bang Saroni itu dari pas mereka lagi pada ribut Bang Saroni cuma bilang gini, Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Nggak ada yang gubris. Assalamualaikum. Nggak digubris. Padahal Bang Saroni itu ngajakin berdoa, atau nggak lu Bang? Anjir, gue bilang sampai segitunya mereka. Terus sekalinya ada yang denger diginiin. Sebentar bang. Anjir, gue bilang kasian banget gue lu. Salah. Enggak, karena begini. Ini kan tahu. Siaran ulang yang Dikasih kopi biar makin pagi. Aduh. Lihat secara detail dari reposting Komal itu, memang dua-duanya lagi panas kan gitu. Cuman gue senang sih Bang kalau tim Sono pada berantem. Enggak, ada rasa bahagia gitu. Kenapa ya? kan kalau saya lihatnya gini, kalau dalam analisa saya pribadi ya, saya sebagai pemerhati lah, yang lagi dekat sama Niki itu kan Pista dari udah lama banget dia kenal. Nah, cuman gara-gara si Mambel itu kemarin dapat video call dari NM kan dia merasa wah dekat gitu kan. Hal begitu aja diributin gitu loh. Udah positif aja gitu loh. Jadi ini apa namanya berantem di Komal kayak gitu, aku jelas dukung Pista karena Pista kan kemarin sempat kenalan sama Rapi itu di itu. Lu Rapi ya gitu kan. Lu Rapi ya? Betul juga ya kan gitu kan. Benar saya, aduh ya Allah itu Bang Rapi sabar banget orangnya. Semoga Bang Rapi jadi orang baik ya dan lebih hebat lah. Saya doain Bang Rapi. Kalau artis Amin. Kalau artis memang gitu bang, harus siap buat dalam. mental. Wah betul. Enggak Bang, gue bilang gini lu tau nggak Bang? Ini sumpah ini gue males ya. Jujur ya, gue awalnya pas setelah dia bikin bicara gitu, setelah dia minta nomor, wah gue bilang, oh mungkin dia mau berteman sama gue minta nomor kan.